어제 좀 그러지 그랬어. 경로를 이탈하였습니다. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan seorang pria tampan bernama Paik Saon, yang pada saat itu sedang memasuki sebuah acara pesta mewah, karena kebetulan ia merupakan seorang juru bicara kepresidenan. Di malam itu ia ternyata juga didampingi oleh istrinya yang cantik bernama Hong Hye-jo, di mana kedatangan mereka pada saat itu membuat suasana seketika heboh dan ramai membicarakan mereka. Saon yang menyadari hal itu kemudian mengingatkan Hye-jo istrinya untuk jangan gugup, dan tidak memperlihatkan jika telah terjadi sesuatu di antara hubungan rumah tangga mereka berdua. Lalu cerita kembali ke sehari sebelumnya di mana kita lalu diperlihatkan jika Hye-jo ternyata merupakan seorang penerjemah bahasa isyarat di sebuah stasiun TV berita yang cukup ternama. Diketahui Hye-jo sekarang ini merupakan seorang tunawicara setelah mengalami kecelakaan yang cukup parah saat ia masih kecil. Bersamaan dengan hal itu Saon yang merupakan seorang jubir kepresidenan terlihat akan melakukan konferensi pers untuk melaporkan mengenai perkembangan kasus penculikan, di mana stasiun berita tempat Hye-jo bekerja juga akan menyiarkan sela berita tersebut secara langsung. Na Yuri yang merupakan presenter dari stasiun berita itu terlihat merasa sangat begitu senang, karena selama ini ia secara diam-diam mengagumi sosok dari Saon. Tak lama Saon kemudian mengumumkan kepada pihak media jika tebusan yang diminta oleh para penculik tidak akan dikabulkan meskipun para sandera diancam untuk dibunuh. Akan tetapi pihak pemerintah akan terus berupaya untuk menyelamatkan para sandera, dan saat ini mereka sudah melakukan negosiasi secara bertahap agar tidak ada korban dari tragedi mengerikan ini. Selama konferensi pers tersebut Yuri tampak terus memuji Saon yang merupakan seorang jubir yang berkompeten yang cukup banyak diidolakan oleh semua orang. Sementara itu saat ini Hye-jo bersama ibunya terlihat bertemu dengan Sim Kyu-jin yang merupakan ibu dari Saon yang sekaligus merupakan ibu mertuanya. Pada saat itu Kyu-jin meminta Hye-jo untuk segera berhenti dari pekerjaannya karena mengingat sebentar lagi akan diadakan pemilu dan meminta Hye-jo untuk tetap fokus mendukung suaminya, mengingat ayah dari Saon akan maju sebagai salah satu dari kandidat presiden. Mendengar hal itu Yeon-hui ibu dari Hye-jo langsung mengiyakan permintaan Kyu-jin dan mengatakan jika tanpa ia suruh Hye-jo akan segera resign dari pekerjaannya. Akan tetapi Kyu-jin kembali memperingatkan Hye-jo dan ibunya jika hal itu merupakan kesalahan mereka berdua, karena menurutnya ia merasa jika selama ini mereka ingin mengekspos dan memberitahukan kepada orang-orang jika ia merupakan istri dari Saon. Yeon-hui yang mendengar hal itu terlihat tak bergutik dan langsung mengiyakan permintaan ibunya Saon, di mana setelah ia pergi, Yeon-hui kemudian kembali memarahi serta menyalahkan Hye-jo karena akibat perbuatannya kini situasi menjadi kacau. Hye-jo yang mendengar hal itu hanya diam tanpa memberikan tanggapan, seakan-akan perlakuan ibunya sudah menjadi hal yang biasa baginya. Setelah itu Hye-jo pulang sendirian dengan mobilnya. Di perjalanan ia tampak sedih bercampur tertekan dengan berbagai tuntutan hidup yang sepenuhnya diatur oleh ibunya. Namun saat sedang mengemudi, ia mulai merasakan kejanggalan saat radio di mobilnya tiba-tiba menyala sendiri dan penunjuk arah berputar tidak beraturan. Tak lama kemudian mobilnya melaju tak terkendali dengan kecepatan tinggi nyaris menabrak sebuah truk yang melintas di hadapannya. Saat mencoba memahami mengenai apa yang terjadi, Hye-jo kemudian melihat seorang pria misterius berpakaian serba hitam, di mana pria itu tampak sedang memegang ponsel, yang mana tak lama ia pun berhasil meretas akses mobil Hye-jo. Sementara itu, saat Saon sedang bekerja, ia menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Mengira penelepon tersebut adalah awak media, Saon pun langsung menjawab panggilan tersebut. Namun ternyata orang yang menelpon Saon pada saat itu adalah penculik yang sedang menawan Hye-jo, di mana pada saat itu ia menyampaikan jika dirinya akan segera membunuh Hye-jo istrinya. Meskipun terlihat dari raut wajahnya ia terlihat khawatir, Saon pada saat itu merasa jika orang yang menelponnya itu adalah seorang penipu, karena menurutnya selama ia menikah tidak ada satupun orang yang mengetahui siapa istrinya. Akan tetapi pria tersebut mencoba terus meyakinkan Saon jika saat ini dirinya sedang menodongkan pisau ke leher Hye-jo dan akan segera membunuhnya jika Saon tak mau membuat kesepakatan uang tebusan dengannya. Mendengar hal itu Saon malah balik menantang pria tersebut dengan mempersilahkannya untuk membunuh Hye-jo dan membawakan mayat istrinya itu ke hadapannya. Ternyata orang tersebut merupakan orang yang selama ini dicari oleh Saon di mana ia selalu menjalankan aksi terornya itu dengan menelpon korbannya setiap 10 menit agar lokasinya tidak terlacak. Di mana setelah menutup telepon dari Saon,
Pria tersebut langsung mencekik Hejo dari belakang dan bahkan beberapa kali mengancamnya dengan pisau. Setelah itu, ia lalu bertanya kepada Hejo, apakah Saon suaminya mengira jika apa yang ia lakukan sekarang ini merupakan sebuah lelucon, atau bahkan apakah ia memang tidak menganggap Hejo sebagai istrinya. Hejo yang mendengar apa yang dikatakan oleh Saon pada saat itu, merasa sangat sedih, dan tak menyangka jika nyawanya sama sekali tidak berarti baginya. Merasa jika ini akhir dari segalanya, Hejo langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi karena merasa jika ia mati malam ini, setidaknya ia tidak akan pernah menyesalinya. Singkat cerita, Hejo ternyata bisa pulang dengan selamat ke rumah tepat waktu. Sementara di kantor Saon yang khawatir kemudian langsung menghubungi ibu mertuanya untuk memastikan keberadaan Hejo. Ibu mertuanya berkata jika Hejo baru saja pulang setelah mereka makan bersama. Dan setelah mendengar itu, Saon akhirnya bisa merasa sedikit lega dan langsung segera pulang ke rumah untuk memastikan kondisi istrinya. Dan saat berada di sana, Saon kemudian melihat jika Hejo sedang mempersiapkan makan malam untuk dirinya sendiri sambil berkata jika ia barusan mendapatkan telepon dari seseorang jika Hejo sedang diculik dan akan segera dibunuh. Hejo yang mendengar hal itu terlihat tidak memperdulikannya dan melanjutkan makan malam. Di mana tak lama setelah itu Saon mendapatkan telepon dari bawahannya jika nomor yang menghubunginya barusan tidak bisa dilacak. Dan menurut informasi yang ia dapati orang tersebut memakai nomor kode 406 yang berasal dari Amerika dan hanya bisa dilacak saat panggilan sedang berlangsung. Saon menjelaskan bahwa penelpon tersebut adalah seorang pria. Setelah memastikan istrinya dalam keadaan baik-baik saja, ia memberitahu bawahannya jika orang itu hanyalah pengganggu yang mencoba menakut-nakutinya untuk menjatuhkannya. Meskipun begitu, ia ingin tidak ada satupun orang yang boleh mengetahui mengenai identitas Hejo istrinya. Lalu bawahannya itu menyinggung soal acara kedutaan Inggris di mana istri dari dubes tersebut ternyata merupakan seorang tunarungu dan mereka tidak bisa menemukan penerjemah bahasa isyarat yang cocok. Mendengar hal itu, Saon memiliki ide dan langsung meminta bantuan dari Hejo untuk menemaninya pada acara besok. Saon juga mengingatkan Hejo jika ajakannya ini bukanlah acara pasangan dan meminta Hejo untuk tidak salah paham. Dari perkataan Saon dapat disimpulkan jika pernikahan mereka hanya sebatas rekan bisnis atau lebih tepatnya seperti pernikahan kontrak. Scene kemudian flashback ke 3 tahun yang lalu saat dimana Saon dan juga Hejo akan melangsungkan acara pernikahan mereka. Akan tetapi pernikahan tersebut terasa begitu datar mengingat pernikahan mereka ternyata hanya sebatas pernikahan kontrak dan Saon juga sempat mengatakan jika Hejo sama sekali tidak pantas memakai baju pengantin mengingat ia hanyalah seorang pemeran pengganti. Jelas hal itu membuat Hejo merasa tersinggung dan berniat untuk melepaskan baju tersebut di hadapan Saon. Namun dengan cepat Saon langsung menghentikan tindakan Hejo dengan jas yang ia gunakan, di mana setelah itu ia langsung menyerahkan surat perjanjian pernikahan mereka berdua. Diketahui pernikahan tersebut diadakan secara private karena tidak ada satupun orang yang boleh tahu mengenai siapa istri darinya. Saon juga mengatakan jika kontrak perjanjian ini tidak boleh dilanggar di mana di dalam surat tersebut berisi 2 kesepakatan di mana diantaranya, yaitu Hejo tak boleh mengajukan perceraian di saat dilakukan pemilu, dan Hejo tidak boleh mengungkapkan kepada publik jika dirinya adalah istri dari Paik Saon. Dan jika janji tersebut dilanggar maka Hejo harus membayar denda sebesar 2 miliar won. Saon juga berkata kepada Hejo untuk tidak mengharapkan hubungan mereka berdua sebagai suami istri karena sebenarnya Hejo dikirim sebagai sandranya. Singkat cerita, Saon dan Hejo menghadiri pesta yang diadakan oleh duta besar. Pada saat itu acara terlihat berlangsung dengan meriah dan Baek Saon pun disambut hangat oleh sang duta besar. Dalam pertemuan itu, duta besar memperkenalkan istrinya yang ternyata seorang tunarungu. Sementara itu, Hejo memperkenalkan dirinya sebagai penerjemah Baek Saon bukan sebagai istrinya. Sang dubes kemudian mengucapkan terima kasih kepada Saon karena telah bersusah payah membawa penerjemah sehingga istrinya tidak merasa kesepian selama acara berlangsung. Akan tetapi ia kemudian merasa bingung mengapa Saon tidak pernah membawa istrinya ke acara besar seperti ini, mengingat ia belum pernah melihat istri dari juru bicara kepresidenan seperti Saon. Saon kemudian beralasan jika dirinya selama ini memang tidak pernah membawa istrinya, mengingat istrinya mengalami disabilitas, dan karena ia tak mau istrinya dikambing hitamkan oleh banyak orang, ia pun memutuskan untuk tidak membawa istrinya agar hal itu tidak terjadi. Mendengar hal itu, sang dubes pun akhirnya mencoba mengerti dan menganggap jika Saon ternyata adalah pria romantis yang sangat peduli kepada perasaan istrinya.
Setelah menyapa dan berbincang dengan duta besar, Hejo terlihat menenggak wine dalam jumlah yang banyak hingga Saon yang melihat hal itu langsung menghentikannya. Dalam keadaan sedikit mabuk, Hejo mulai memaki Saon. Namun karena Saon kurang memahami bahasa isyarat, ia mengira Hejo benar-benar sedang marah padanya. Hejo lalu menulis pesan, menyatakan bahwa ia akan segera pulang begitu urusannya selesai. Namun Saon langsung melarang Hejo pergi dan memintanya untuk tetap berada di sisinya hingga acara selesai. Kesal dengan permintaan itu, Hejo menarik tangan Saon dan menyampaikan bahwa ia merasa muak dengan sikap Saon yang berpura-pura ramah di depan orang lain dan merasa jika kehadirannya ini merupakan aib baginya. Setelah mengungkapkan hal itu, Hejo langsung pergi ke toilet. Tak lama kemudian, Saon menerima telepon lagi dari si peneror yang kembali mengancamnya. Saon dengan tenang meremehkan ancaman tersebut, mengatakan bahwa usaha peneror untuk membunuh istrinya telah gagal, karena saat ini Hejo sedang bersamanya di acara tersebut. Si peneror kemudian tertawa dan memberitahu jika saat ini dirinya sedang berada di sekitarannya dan mengawasi Saon dan juga istrinya. Mendengar hal itu jelas membuat Saon langsung merasa ketakutan dan mulai memeriksa sekelilingnya sambil bertanya bagaimana peneror itu bisa masuk ke acara pesta yang dijaga dengan ketat. Dengan santai, si peneror balik mempertanyakan kepada Saon, mengatakan bahwa mungkin lebih baik jika Saon berpikir tentang apa yang akan terjadi jika ia menyakiti Hejo terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaannya. Saon yang khawatir dengan keselamatan Hejo segera memasuki gedung, mencari keberadaan Hejo karena takut jika hal buruk akan kembali menimpanya. Ia lalu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu siapa istrinya sebenarnya dan meminta kepada peneror untuk melepaskan wanita bersamanya itu karena ia telah salah orang. Namun si peneror kembali tertawa terbahak-bahak dan mengungkapkan bahwa ia sudah lama tahu bahwa istri Saon adalah Hong Hejo. Bahkan ia mengungkapkan bahwa istri sesungguhnya Saon adalah tunangannya yaitu Hong In-ha yang merupakan kakak Hejo. Hong In-ha diketahui kabur sebelum hari pernikahannya, dan sejak itu keberadaannya tidak diketahui. Dan oleh karena itu, Saon terpaksa menikahi adiknya Hejo untuk menggantikan posisi kakaknya. Si peneror melanjutkan bahwa ia tahu alasan Saon menikahi keluarga harian Chongwon, bisnis yang dikelola oleh ayah Hejo, karena hubungan simbiosis yang tak terpisahkan di antara mereka. Sebagai ancaman terakhir, si peneror mengatakan bahwa jika aksi Saon yang tampaknya bersih ternyata selama ini menunggangi kedua saudari Hong, skandal itu akan segera terbongkar ke publik dengan pemilu yang akan datang. Mendengar semua kenyataan yang dikatakan oleh si peneror, Saon terlihat begitu murka dan dengan perasaan yang ketakutan Saon lalu bertanya apa yang ia inginkan darinya. Sebelum menjawab pertanyaan itu, si peneror kemudian meminta Saon untuk segera melepaskan Hejo istrinya yang sekarang, dan kembali kepada In-ha tunangannya mengingat sebenarnya Saon tidak membutuhkan Hong Hejo di dalam hidupnya. Kita lalu diperlihatkan jika orang yang melakukan penororan itu ternyata adalah Hejo yang ternyata selama ini ia berpura-pura bisu dan sebenarnya ia bisa berbicara dengan normal. Cerita kemudian kembali saat dimana Hejo ditawan oleh si penculik yang meminta Saon untuk memberikan uang tebusan agar ia bisa segera melepaskan istrinya. Hejo yang merasa jika Saon sama sekali tidak menganggapnya, ia pun merasa sangat sakit hati kepada Saon yang tega menyuruh si penculik untuk menghabisinya. Pada saat itu Hejo lalu berteriak dan langsung menabrakkan mobilnya hingga membuat si penculik itu terlempar dan tidak sadarkan diri. Setelah itu Hejo lalu mengambil ponsel milik si penculik yang bisa merubah suara dan akan menggunakan caranya sendiri agar ia bisa segera menceraikan Saon. Namun rupanya Saon tidak termakan oleh kata-kata si peneror dan berkata jika mudah baginya untuk merubah sebuah skandal karena awak media berada di pihaknya. Ia juga memberitahu jika ia akan segera membungkam semua orang yang berusaha menjatuhkannya termasuk si peneror yang saat ini sedang mengancamnya. Hejo yang tidak kehilangan akal lalu berkata jika Saon menganggap Hejo sangat berharga, seharusnya Saon tahu apa yang terjadi pada Hejo kemarin malam, di mana kemarin ia benar-benar disiksa hingga membuat lehernya terluka dan mobil yang ia tumpangi mengalami kecelakaan. Pada saat itu Hejo sempat memohon kepadanya untuk segera dilepaskan dan terlihat dari raut wajahnya jika Hejo sangat ketakutan. Namun ia tidak bisa mengungkapkannya. Mendengar hal itu seketika membuat Saon murka dan langsung menghantamkan tangannya ke dinding beton hingga membuat tangannya terluka. Dengan perasaan kesal Saon lalu mengungkapkan jika ia bersumpah akan menangkap si peneror dengan tangannya sendiri serta membalaskan semua kejahatan yang ia perbuat kepada Hejo istrinya. Setelah durasi telepon mencapai 10 menit, Hejo memutuskan untuk mematikan panggilan dan mencoba kabur dari pesta tersebut. Namun ia malah ketahuan oleh Saon yang langsung membawanya ke sebuah ruangan.
Dengan perasaan khawatir, Saon bertanya apakah benar Hejo terluka kemarin karena berhadapan dengan penculik hingga menyebabkan kecelakaan. Saon juga menanyakan apakah Hejo ingat wajah penculik tersebut. Hejo mengangguk dan menulis bahwa ia tidak tahu siapa penculik itu karena saat itu wajahnya tertutup. Dengan terburu-buru, Saon membuka kerah baju Hejo dan menemukan luka di lehernya yang menandakan bahwa Hejo memang diancam untuk dibunuh. Saon merasa heran mengapa Hejo tidak memberitahukan hal ini kepadanya. Namun Hejo dalam hati berbisik mengingat bahwa ia pernah mendengar Saon menantang si penculik untuk membunuhnya dan membawa mayatnya ke hadapan Saon. Saon kemudian menyuruh Hejo pulang, sementara ia langsung menghubungi bawahannya untuk mencari tahu siapa sosok peneror yang baru saja menghubunginya. Sayangnya saat Saon menanyakan hal itu, bawahannya memberitahu bahwa mereka tidak bisa melacak orang tersebut karena panggilan yang diterima hanya berlangsung 10 menit dan nomor IP-nya pasti sudah berubah. Saon yang tidak ingin informasi tentang keluarganya serta Hejo tersebar, meminta bawahannya untuk segera memeriksa panggilan tersebut dan mengamankan lokasi sekitar karena ia tahu si peneror pasti masih berada di dekat mereka. Setibanya di rumah, Saon memeriksa keadaan Hejo dan meminta kunci mobilnya. Saon terkejut mendapati mobil Hejo yang rusak parah. Hejo yang baru menyadari jika terdapat kamera dashboard di mobilnya langsung panik dan berlari, takut jika rahasianya akan terbongkar. Namun anehnya, kamera tersebut tidak merekam apapun. Saon yang merasa bingung, bertanya bagaimana mungkin Hejo bisa pulang dengan kondisi terluka dan mobilnya rusak. Ternyata setelah penculik menghilang, Hejo menghubungi truk derek untuk mengamankan mobilnya. Saon kemudian mengatakan akan membelikan Hejo mobil yang baru dan menyuruhnya untuk berhenti bekerja sementara waktu dan tetap tinggal di rumah. Namun Hejo menolak menjelaskan bahwa ia harus ke pengadilan besok bersama direkturnya untuk menjadi penerjemah di sana. Ia meminta Saon untuk tidak terlalu mengkhawatirkannya dan mengatakan agar tidak perlu menyiapkan pengawal, karena hal itu akan membuatnya terlihat mencolok. Keesokan harinya setelah persidangan selesai, pengawal yang menunggu Hejo di toilet tiba-tiba harus membantu keributan di antara pasangan suami istri yang sedang menjalani persidangan. Tiba-tiba seorang pria yang tampaknya menunggu Hejo keluar dari toilet, membuatnya sedikit merasa ketakutan. Tak lama kemudian Hejo menghilang, membuat kedua pengawalnya panik dan melaporkan kehilangan Hejo kepada Saon. Kabar tersebut tentu membuat Saon sangat panik dan segera memerintahkan pengawalnya untuk menemukan Hejo secepatnya. Selang beberapa saat Hejo pun akhirnya berhasil ditemukan dan pada saat itu ia sedang bersama dengan seorang pria. Saon yang kepo kemudian bertanya kepada pengawalnya itu bagaimana perawakan pria tersebut dan apa yang sedang Hejo lakukan bersamanya. Pengawalnya kemudian mengirimkan pesan kepada Saon jika pria itu terlihat tampan dan Hejo tampaknya merasa senang setelah bertemu dengan pria itu. Saat melihat wajah Hejo yang tampak tersenyum bersama pria itu, Saon terlihat mulai merasa cemburu dan mengetahui jika pria itu merupakan seniornya Hejo bernama Ji Sangwoo. Ternyata selama perkuliahan dulu Sangwoo diam-diam menyimpan perasaan kepada Hejo dan bahkan ia dengan sengaja mempelajari bahasa isyarat agar bisa mendekati Hejo. Sesampainya di rumah, Hejo kemudian dihampiri oleh ibunya yang pada saat itu membawakan vitamin serta baju dinasnya karena sudah 3 tahun menikah. Hejo belum memberikan cucu kepadanya. Meskipun Yeon Hui ibunya Hejo jika pernikahan ini hanya sebatas kesepakatan saja, ia seolah menutup mata dan terus mendesaknya tanpa mengetahui bagaimana hubungan rumah tangganya. Selama ini alasan Hejo bersedia menggantikan posisi Hong In-ha untuk menikahi Saon adalah karena ia ingin memastikan bahwa ayahnya yang sedang sakit mendapatkan perawatan yang baik di panti jompo yang bagus. Pada malam itu, Hejo memutuskan untuk mengenakan baju tersebut dan kembali mendapatkan ide untuk menghubungi Saon, menanyakan kapan kira-kira Saon akan menceraikan istrinya Hejo. Saon yang kembali menerima telepon dari si peneror, awalnya ragu untuk mengangkat panggilan tersebut. Namun akhirnya ia memutuskan untuk mengangkatnya dan menyatakan bahwa ia tidak ingin berkompromi mengenai perceraiannya. Hejo yang merasa kebingungan dengan sikap keras kepala Saon, ia pun tidak kehabisan ide dan langsung memotret pahanya sendiri dan mengirimkan foto tersebut kepada Saon sambil mengatakan bahwa foto yang ia kirimkan itu adalah paha dari istrinya Hejo. Akan tetapi Saon tidak langsung mempercayainya dan merasa jika ia sengaja mengirim foto orang lain untuk memfitnah istrinya. Hejo yang mendengar hal itu kemudian tertawa dan balik menantang Saon jika ia tidak percaya mengenai foto tersebut, maka ia harus melihatnya sendiri di mana paha istrinya itu memiliki tahi lalat yang unik.
Namun sayangnya panggilan telepon itu ternyata lebih dari 10 menit, sehingga bawahan Saon pada saat itu berhasil mendapatkan lokasi kasar dari si peneror, dan sekarang mereka hanya tinggal menganalisa suaranya saja. Hejo sendiri sebenarnya cukup gelisah dan takut ketahuan, apalagi barusan ia malah memancing Saon agar melihat pahanya, dan ia merasa takut jika suaminya itu benar-benar memeriksa pahanya. Di malam itu saat Saon pulang ke rumah, ia langsung menuju kamar Hejo dan menarik selimutnya. Namun karena Hejo merasa takut, ia malah menahannya hingga membuat Saon tertarik dan jatuh di atas Hejo. Pada saat itu mereka berdua terlihat terdiam di mana Hejo yang merasa salting langsung memalingkan wajahnya. Saon kemudian berdiri tanpa memeriksa paha Hejo dan kembali menawarkan pekerjaan di kantor kepresidenan yang membuka posisi penerjemah bahasa isyarat. Ia mengatakan bahwa jika Hejo ingin terus bekerja, lebih baik Hejo bekerja di sisinya saja. Setelah itu Saon keluar dari kamar Hejo dan melihat teko air minum yang telah disiapkan Hejo di atas meja makan. Ia lalu kembali teringat saat masih menjadi pengantin baru, ketika Hejo sering membuatkan makan malam untuknya dan sering tertidur di meja makan sambil menunggu Saon pulang bekerja. Saon yang tidak ingin Hejo salah paham menolak semua kebaikan Hejo dan menyuruhnya untuk tidak pernah menyimpan perasaan padanya. Ia juga tidak ingin Hejo seperti boneka yang selalu melakukan perintah ibunya, dan menekankan agar Hejo hidup seperti biasa karena Hejo bukan bagian dari rencananya, dan ia tidak ingin Hejo mengganggu jalan hidupnya. Pagi harinya, Hejo terbangun dan mendapati Saon masih berada di rumah, yang tidak seperti biasanya. Ternyata Saon memilih untuk masuk siang dan meminta Hejo menemaninya menyiapkan sarapan. Hejo terkejut dan bingung mengapa Saon tiba-tiba mau sarapan bersama dan bahkan ikut membantunya memasak. Sambil memasak, Saon bertanya tentang hilangnya Hejo saat di pengadilan kemarin dan apakah pria yang ia temui adalah orang yang bisa dipercaya. Hejo menjawab bahwa kemarin ia bertemu dengan Sang Woo senior di kampusnya dan menurutnya ia adalah pria yang baik. Setelah mendengar hal itu, Saon terlihat cemburu, merasa sedikit kesal, dan menyuruh Hejo untuk makan sendirian. Setelah mendapatkan hasil pemeriksaan suara peneror dari dojai bawahannya, Saon segera pergi ke kantor. Namun hasil pemeriksaannya masih abu-abu, karena suara yang dipakai oleh peneror bukanlah perubahan suara biasa. Dojai kemudian memberitahu Saon bahwa ia berhasil mendapatkan rekaman CCTV sebelum istrinya mengalami kecelakaan. Video tersebut menunjukkan seorang pria misterius yang dengan mudah masuk ke dalam mobil Hejo. Hal itu semakin meyakinkan Saon bahwa orang tersebut adalah peneror yang selama ini mengancam istrinya dan dirinya. Di hari berikutnya Hejo terlihat pergi ke rumah sakit panti jompo untuk menjenguk ayahnya yang bernama Na Jin Cheol yang diketahui mengidap gangguan jiwa setelah Yeon Hui ibunya Hejo mencampakannya. Jin Cheol terus menyebut nama ibunya Hejo untuk tidak pergi, di mana Hejo yang mendengar hal itu kemudian mengatakan jika seharusnya ayahnya dulu menyuruh ibunya pergi saja. Terlihat jika Hejo hanya bisa berbicara dengan leluasa dengan ayahnya dan terus menasehati ayahnya untuk tidak terus meratapi kepergian ibunya hingga membuat kondisinya seperti ini. Jin Cheol lalu berkata jika ia ingin putrinya Hejo menjadi pewara di stasiun berita, maka dari hal itu ia mengizinkan Kim Yeon Hui istrinya pergi membawa putri mereka. Sambil menangis Hejo mengatakan jika semenjak hidup sebagai putri kedua dari keluarga Hong, hidupnya tidak bisa tenang dan ia malah berpura-pura bisu dan hidup di dalam bayangan Hong In-ha. Hejo merasa muak dengan kehidupannya sekarang dan memberitahu ayahnya jika ia akan segera mengakhiri mimpi buruk ini. Sementara itu, Saon terlihat curhat kepada rekannya Jang Hyuk Jin dan bertanya siapa kira-kira yang sudah mengancamnya. Ia juga menceritakan bahwa si peneror tersebut mengirimkan foto tubuh istrinya dan hanya meminta Saon untuk segera menceraikan Hejo jika ia ingin hidupnya tenang. Hyuk Jin menduga bahwa ini jelas adalah masalah perselingkuhan, karena peneror tidak meminta uang tebusan apapun melainkan hanya meminta agar Saon menceraikan Hejo. Di kantor Saon terus merenung tentang apa yang dikatakan oleh Hyuk Jin. Ia bertanya-tanya apakah Hejo selama ini telah berselingkuh darinya. Ditambah dengan bukti rekaman CCTV yang diberikan oleh bawahannya yang pada saat itu terlihat seseorang yang masuk ke dalam mobil Hejo tanpa paksaan yang menambah keraguannya. Di malam itu Hejo terlihat kembali meneror Saon dengan mencoba kembali menghubunginya. Akan tetapi Saon tampak enggan mengangkat teleponnya, di mana tak lama kemudian terdengar suara ledakan dari suatu tempat. Hejo langsung pulang ke rumah dan mendapati Saon belum pulang. Ia pun memutuskan untuk menunggu kepulangan suaminya dan akhirnya tertidur di sofa. Keesokan harinya,
Hejo terbangun di sofa dan mendengar kabar tentang sebuah ledakan hebat di kawasan kantor tempat Saon bekerja. Laporan menyebutkan bahwa ada beberapa korban luka dari kejadian tersebut, dan polisi sedang menyelidiki rekaman CCTV yang menunjukkan seorang pria misterius yang diduga kuat merupakan pelaku pengeboman. Salah satu korban memberi keterangan kepada media bahwa belakangan ini ia sering menerima ancaman telepon. Bahkan stasiun TV memutar rekaman suara tersebut yang ternyata sama dengan kata-kata yang Hejo katakan kepada Saon sebelumnya. Hal ini membuat Hejo terkejut dan bertanya-tanya mengapa semuanya menjadi seperti ini. Tak lama setelah itu, Saon pulang dengan kondisi lusuh dan terluka, seperti baru saja keluar dari tempat yang terbakar. Melihat Hejo, Saon langsung menggendongnya ke atas meja dan berkata bahwa sepertinya ada sisi lain dari Hejo yang belum ia ketahui, dan ia harus memastikan dengan matanya sendiri. Saon kemudian menarik rok Hejo, dan Hejo yang melihat itu mencoba menahannya. Saon yang melihat hal itu kemudian dibuat kesal dan bertanya apakah Hejo mau membukanya sendiri, atau ia yang akan memaksanya. Cerita kemudian kembali flashback ke 3 tahun yang lalu, ketika Saon menerima pesan dari In-ha yang mengancam untuk membatalkan pernikahan kontrak mereka. Jika Saon tidak setuju, In-ha akan mengungkap rahasia keluarga Baek Saon. Saon sempat terdiam, lalu membalas bahwa ia tetap akan melaksanakan pernikahan tersebut tanpa In-ha dengan menikahi adiknya Hejo. Beberapa jam sebelum Saon pulang ke rumah dalam keadaan lusuh dan terluka, terjadi aksi teror di kantor tempatnya bekerja pada malam itu. Pada saat itu terlihat seorang pria misterius yang mencoba masuk untuk mengantarkan pizza. Namun saat salah satu rekan Saon membuka kotak pizza tersebut, terjadi ledakan yang langsung memicu kebakaran besar di tempat itu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, Saon yang ditemukan tak sadarkan diri segera dilarikan ke rumah sakit oleh Do-jae untuk mendapatkan perawatan. Setelah Saon sadar, Do-jae memberitahukan bahwa semua rekan mereka selamat meski mengalami luka-luka, dan saat ini sedang dirawat di ruang UGD. Do-jae juga menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan pelaku teror yang mengantarkan bom pizza tersebut, namun wajah pelaku sulit dikenali karena ia memakai masker. Khawatir dengan keselamatan Heju istrinya, Saon segera menghubungi pengawal Lee, yang pada saat itu mengonfirmasi bahwa Heju telah pulang dengan selamat. Merasa yakin bahwa aksi teror ini dilakukan oleh pihak yang selama ini mengincarnya, Saon memberitahu Do-jae bahwa ia telah menyusun rencana untuk menjebak pelaku teror tersebut. Di keesokan harinya ia pun langsung pulang ke rumah untuk memastikan keadaan Heju sambil memastikan kebenaran foto yang dikirimkan oleh si peneror, di mana terdapat tahi lalat yang unik seperti yang ia katakan sebelumnya. Heju yang melihat hal itu jelas merasa ketakutan dan secara refleks langsung mendorong Saon sambil mengatakan bahwa hal itu bukanlah hal yang penting, karena menurutnya yang terpenting sekarang adalah mereka harus menemukan siapa pelaku peneror yang sudah mengancam nyawa mereka. Setelah mendengar itu, Saon langsung mengurungkan niatnya. Di waktu yang bersamaan, Do-jae kembali menelpon Saon untuk memberitahukan bahwa kemungkinan besar pelaku pengeboman atau si peneror itu adalah orang yang selama ini diincar oleh pihak kepolisian. Pasalnya, belakangan ini sering terjadi ledakan di berbagai tempat dengan modus pengiriman makanan. Tanpa Saon sadari, Heju ternyata diam-diam menguping pembicaraan itu, hingga ia akhirnya mengetahui bahwa selama ini Saon ternyata sedang menyelidiki kasus tersebut. Setelah itu Saon meminta ponsel Heju, dan memberitahukan bahwa ia ingin memeriksakan ponsel tersebut kepada bawahannya untuk memastikan apakah ponselnya telah diretas. Heju yang merasa jika alasan Saon pasti ingin mencari tahu mengenai foto pahanya kemarin, langsung mengambil ponsel si peneror, menghapus foto itu, dan menonaktifkannya karena takut orang yang telah menculiknya kemarin kembali menghubunginya. Adegan kemudian berpindah, memperlihatkan kedua orang tua Saon dan Heju yang saat itu sedang menghabiskan waktu dengan berolahraga menembak. Diketahui bahwa ayah tiri Heju bernama Hong Il-kyong, sedangkan ayah kandung Saon bernama Paik Ui-yong. Hubungan kedua keluarga ini terlihat akrab sebagaimana keluarga pada umumnya, tetapi sebenarnya mereka sering memiliki perbedaan pendapat. Ditambah lagi pada saat itu, Il-kyong sering memuji keberhasilan menantunya Saon yang membuat Ui-yong merasa tidak nyaman. Hal yang mengejutkan, Ui-yong ternyata cukup perhatian terhadap Yong-hui ibu dari Heju. Ketika tangan Yong-hui terkena air panas, ia dengan cepat memberikan pertolongan. Bahkan Ui-yong menyalahkan istrinya sendiri karena kecerobohannya yang telah melukai tangan Yong-hui, sementara Il-kyong yang merupakan suaminya pada saat itu hanya terdiam saja.
Dari apa yang terlihat, hubungan suami istri di antara mereka seolah terbalik dengan satu sama lain. Di sisi lain, kita diperlihatkan sosok dari pelaku penculikan Hae-ju yang saat itu terlihat sedang memberi kabar kepada rekannya mengenai kejadian pembakaran di kantor Saon. Sementara itu, Saon yang memeriksa ponsel Hae-ju membuka pesan dari salah satu akun media sosialnya. Di sana, ia menemukan chat antara Hae-ju dan Sang-woo, termasuk sebuah foto saat mereka masih kuliah dan berada di panti asuhan bernama Pesat Impian Nuri. Di tempat berbeda, Sang-woo bersama Yuri dan beberapa pihak dari awak media sedang berdiskusi tentang kasus yang belum terpecahkan selama 20 tahun terakhir. Sang-woo yang merupakan seorang psikiater, sempat membahas kasus tersebut di kanal miliknya. Saat itu, ia diminta untuk mengungkapkan kasus yang sampai sekarang belum terpecahkan. Sang-woo lalu menceritakan bahwa kasus tersebut memiliki kaitan dengan dirinya. Ketika masih kecil, ia dibesarkan di panti asuhan dan pernah berteman dengan seorang anak dari keluarga kaya raya. Namun, wajah anak itu tidak diperlihatkan, dan suatu hari Sang-woo dibuat ketakutan oleh sesuatu yang mengerikan yang ia lihat dari rumah anak tersebut. Ketika Yuri dan timnya menanyakan apa yang terjadi, Sang-woo menghentikan ceritanya dan mengatakan bahwa ia harus pergi untuk menghadiri janji makan bersama seseorang. Sementara itu, Saon mengetahui ajakan Sang-woo untuk makan bersama Hae-ju. Ia sengaja mengajak Yuri sebagai dalih untuk melihat hubungan Hae-ju dengan Sang-woo. Saat berada di restoran, mereka akhirnya bertemu. Hae-ju yang melihat kedatangan Saon bersama Yuri, langsung memalingkan wajah agar tidak terlihat. Namun Saon tetap menemui Hae-ju dan bersikap seolah Hae-ju hanya seorang penerjemahnya bukan sebagai istrinya. Mereka pun duduk di satu meja yang sama, hingga membuat suasana seketika canggung mengingat sebelumnya mereka telah saling mengenal satu sama lain. Saon dibuat cemburu saat melihat Sang-woo terang-terangan memberikan perhatian kepada Hae-ju. Ia lalu menanyakan kepada Sang-woo dan Hae-ju apakah mereka memiliki perasaan satu sama lain. Keduanya tidak menjawab hingga Yuri kemudian memberitahu jika Hae-ju dan Sang-woo hanyalah teman dari Hae-ju karena mereka pernah kuliah di kampus yang sama. Meski begitu, Saon tetap melontarkan beberapa pertanyaan lain, termasuk mengenai status dan apa pekerjaan dari Sang-woo. Sang-woo dengan santai menjawab bahwa ia seorang psikiater, lalu balik bertanya apakah Saon merasa tertarik kepadanya. Mendengar itu, Hae-ju segera memberi kode kepada Saon untuk berbicara berdua. Namun sebelum itu, Saon mendapat telepon dari Do Jae yang mengabarkan bahwa ia berhasil menangkap terduga pelaku teror yang terkait dengan pengeboman semalam. Do Jae menjelaskan bahwa pelaku tersebut baru saja meledakkan sebuah tong sampah dan langsung ditangkap ketika terlihat di tempat kejadian. Namun Saon merasa bahwa pelaku yang ditangkap hanyalah pelaku pembakaran bukan dalang utama di balik teror tersebut. Ia berspekulasi bahwa pelaku sebenarnya tidak akan mudah ditangkap dan kemungkinan ia merupakan orang pengidap piromania yang mencari sensasi dari aksinya. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku mengaku tidak terkait dengan pengeboman sebelumnya dan hanya menjalankan aksinya berdasarkan wilayahnya sendiri. Setelah itu, Hae-ju langsung menghampiri Saon dan bertanya alasan mengapa ia ada di tempat itu dan kenapa ia malah mencurigai Sang-woo. Padahal, sebelumnya ia sudah menjelaskan bahwa Sang-woo adalah seniornya dan orang yang baik. Saon menjawab bahwa ia menganggap Sang-woo hanyalah orang asing yang tiba-tiba muncul dalam kehidupan mereka. Ia tidak suka jika orang seperti Sang-woo lebih mengenal Hae-ju dibanding dirinya sebagai suaminya. Saon pun balik bertanya sejauh mana Hae-ju mengenal dirinya. Mendengar hal itu, Hae-ju merasa bingung dengan sikap Saon yang tampak cemburu buta. Padahal sebelumnya, Saon menegaskan bahwa meskipun mereka menikah, tidak ada perasaan cinta di antara mereka. Saon yang merasa kesal kemudian pamit pergi. Sebelum pergi, Sang-woo sempat memberikan kartu namanya jika suatu saat Saon membutuhkan bantuannya. Bersamaan dengan itu, Hae-ju juga harus pergi menemui direktur untuk urusan pekerjaan. Di sana, rekannya yang bernama Jin Yi menyarankan Hae-ju untuk segera melamar posisi sebagai penerjemah di kantor kepresidenan. Namun Hae-ju yang merasa ragu langsung mengalihkan pembicaraan dengan bertanya, apakah perceraian bisa menjadi solusi yang tepat? Karena ia merasa jika suaminya belakangan ini bersikap seolah menginginkan dirinya mati. Jin Yi menyarankan Hae-ju untuk tidak menanggapi hal tersebut secara serius, karena menurutnya, suaminya itu mungkin sedang berusaha mengungkapkan perasaan cinta yang dalam dari hatinya. Meski begitu, Jin Yi berharap Hae-ju tidak menyia-nyiakan kesempatan emas untuk menjadi penerjemah di kantor kepresidenan. Sementara itu Do Jae memberitahu Saon bahwa timnya telah mengonfirmasi bahwa pelaku yang ditangkap bukanlah orang yang mengirimkan paket bom pizza pada malam itu.
Saon meminta Do Jae untuk terus mengawasi pergerakan yang mencurigakan, karena mereka sudah memasang umpan untuk memancing pelaku yang sebenarnya. Setelah itu, Saon mulai penasaran dengan sosok dari Sang-woo. Pada saat itu, ia terlihat membuka kanal video Sang-woo yang berisi konten kesehatan dan misteri dengan lebih dari 200.000 pelanggan. Do Jae menjelaskan bahwa Sang-woo adalah sosok yang digemari banyak wanita karena memiliki tubuh yang proporsional dan berotot. Mendengar hal itu, Saon merasa tidak terima dan takut jika Haeju adalah salah satu wanita yang menyukai Sang-woo. Ia pun meminta Do Jae untuk menyelidiki Sang-woo secara mendetail, dengan dalih mencurigai semua orang terkait aksi teror yang terjadi belakangan ini. Di tempat lain, Haeju yang hendak pulang mendapati mobilnya tidak bisa dinyalakan, sementara pintu parkir tertutup otomatis. Radio mobilnya tiba-tiba menyala sendiri, menandakan bahwa mobil dan lokasi parkir itu telah diretas oleh orang yang menculiknya sebelumnya. Haeju merasa sangat ketakutan. Ketika pintu parkir akhirnya terbuka, ia segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di rumah, Haeju yang masih diliputi rasa takut segera memeriksa ponsel si penculik. Ia mulai berpikir, apakah si penculik menyadari bahwa ponselnya telah diambil olehnya. Tak lama kemudian, Saon pulang ke rumah. Menyadari hal itu, Haeju berpura-pura ingin keluar sebentar ke supermarket untuk membeli es krim dan juga bir. Namun Saon yang khawatir jika si peneror kembali menculik Haeju, tidak mengizinkannya pergi sendirian dan menawarkan diri untuk membelikannya. Dalam perjalanan ke supermarket, Haeju menelpon Saon menggunakan ponsel si penculik dan menyuruh Saon untuk segera menceraikannya. Ketika Saon bertanya alasan mengenai permintaan itu, Haeju mengatakan bahwa Saon menikahinya bukan karena cinta. Saon yang terus bertanya-tanya alasan dibalik desakan si peneror untuk menceraikan Haeju, dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan menuruti permintaan tersebut, di mana setelah Saon mengatakan hal itu ia pun langsung mematikan panggilan telepon tersebut. Sepulang dari supermarket, Saon dengan tegas mengatakan kepada Haeju bahwa ia tidak akan menceraikannya dengan alasan jika ia khawatir reputasinya sebagai jubir presiden akan hancur jika berita perceraian mereka tersebar. Mendengar hal itu, Haeju semakin dibuat kebingungan dan mulai berpikir bahwa Saon sama sekali tidak mencintainya dan hanya mementingkan citra serta reputasinya semata. Haeju lalu bertanya mengapa Saon bersikeras memaksanya untuk bekerja di kantor yang sama, karena menurutnya hal itu hanya akan membahayakan rahasia pernikahan mereka yang selama ini mereka tutup rapat-rapat. Saon menjawab bahwa ia memiliki rencana tertentu dan meminta Haeju untuk bersabar, dan berjanji bahwa suatu saat nanti Haeju akan mengerti mengenai alasan dari rencananya ini. Saon juga menegaskan bahwa tuduhan si peneror terhadap dirinya adalah salah. Setelah itu Saon memasuki kamar Haeju dan memintanya untuk tidur bersama di kamar yang sama. Mengingat selama 3 tahun pernikahan mereka tak pernah tidur di satu ranjang yang sama. Awalnya Haeju terlihat merasa kesal dan menolak permintaan Saon. Namun karena Saon terus memaksa, akhirnya mereka pun tidur di ranjang yang sama. Pada saat itu, Saon mencoba menenangkan Haeju dengan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan meminta Haeju menganggap semua kejadian-kejadian yang telah menimpanya sebagai mimpi buruk belaka. Namun saat tertidur Haeju justru mengalami mimpi buruk dan ia kembali teringat mengenai tragedi masa kecilnya saat kecelakaan yang merenggut nyawa kakak laki-lakinya serta kakaknya Inha yang menjadi tuli. Dalam mimpi itu, Haeju juga mengingat bagaimana ibunya Yeon Hui memaksanya untuk berpura-pura bisu demi mendapatkan simpati dari ayah tirinya, dan hal itu dilakukan agar mereka tidak diusir dari rumah. Di keesokan harinya Saon terlihat berolahraga bersama temannya Hyuk Jin. Saat istirahat, Saon mencurahkan isi hatinya tentang masalah rumah tangga meskipun ia menyamarkan cerita tersebut sebagai masalah temannya. Hyuk Jin menyarankan bahwa apa yang temannya alami adalah bagian dari perjalanan cinta. Menurutnya, seiring berjalannya waktu ia akan menemukan jawaban atas kebingungannya dan memahami apa itu cinta sejati. Sementara itu, Jin Chol, ayah kandung Haeju yang dirawat di panti jompo tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang ternyata adalah orang yang sebelumnya menculik Haeju. Si penculik itu kemudian menghubungi Haeju melalui panggilan video menggunakan ponsel Jin Chol dan mengancam bahwa Haeju harus kembali meneror Saon menggunakan ponselnya mengingat mereka memiliki tujuan yang sama. Saat itu Haeju merasa bingung dan ketakutan. Ia menjelaskan kepada si penculik bahwa dirinya tidak berniat mencelakai Saon suaminya, melainkan hanya ingin menceraikannya. Mendengar hal itu si penculik kemudian mengancam jika Haeju telah mencuri ponselnya,
dan kembali mengancam jika ia harus menyelesaikan apa yang sudah ia ambil, karena jika tidak ia akan kembali datang untuk menyakiti ayahnya. Hae-ju yang tak mau hal buruk terjadi kepada ayahnya, ia pun segera pergi ke panti jompo tempat ayahnya dirawat. Setibanya di sana, ia mendapatkan laporan dari polisi jika mereka menemukan sebungkus kain berisi gigi yang ditinggalkan seseorang di saku baju ayahnya. Jin-chul yang kembali tersadar kemudian menyampaikan pesan dari si penculik bahwa Hae-ju harus terus menghubungi Saon. Dalam perjalanan ke kantor polisi untuk memberikan keterangan, mobil yang ditumpangi Hae-ju bersama polisi tiba-tiba diretas oleh si penculik. Hal ini membuat Hae-ju semakin ketakutan dan merasa jika kini kehidupannya benar-benar hancur mengingat dengan kejadian serta desakan yang terus menghujaninya hingga membuatnya merasa mual. Tak lama kemudian, Saon muncul bersama rombongan para polisi lainnya yang datang setelah mendapatkan laporan mengenai si penculik yang datang menemui ayah Hae-ju. Saon lalu meminta kedua polisi yang membawa Hae-ju untuk segera pulang dan mengatakan jika ia sendiri yang akan membawa Hae-ju bersamanya. Saat ditanya mengenai hubungannya bersama Hae-ju, Saon kemudian secara mengejutkan mengatakan jika ia memiliki hubungan keluarga di mana Hae-ju merupakan istrinya. Setelah memasukkan Hae-ju ke dalam mobil, Saon kembali menemui kedua polisi itu. Ia mengatakan akan segera datang menemui mereka dan meminta untuk tetap menjaga kerahasiaan mengenai informasi pribadinya yang mereka ketahui. Kedua polisi itu menyetujui permintaan Saon dan berjanji untuk tetap menjaga kerahasiaannya. Dalam perjalanan di mobil, Saon memberitahu Hae-ju bahwa ia berencana memindahkan ayahnya ke panti jompo yang lebih aman. Ia meyakinkan Hae-ju agar tidak lagi khawatir karena ia akan menjamin keselamatan ayahnya. Tanpa disadari Hae-ju mulai menangis hingga suaranya terdengar. Saon yang terkejut dan tidak percaya kemudian memberikan sapu tangannya kepada Hae-ju dan menyarankan agar Hae-ju melepaskan air matanya dan menangis sepuasnya karena itu akan membuatnya merasa lebih tenang. Di sisi lain, Yuri dan Sang-woo terlihat sedang menikmati makan malam bersama. Mengingat perhatian yang diberikan Sang-woo saat pertemuan sebelumnya, Yuri menyinggung dan bertanya apakah Sang-woo menyukai Hae-ju. Sang-woo yang mendengar pertanyaan itu, segera mengalihkan pembicaraan dengan bertanya balik mengapa Yuri begitu mengagumi Saon. Yuri menjelaskan bahwa sebenarnya ia tidak begitu menyukai Saon pada awalnya. Saat pertama kali bekerja sebagai pembawa berita di stasiun tempatnya bekerja sekarang, Saon yang menjadi narasumber sering melontarkan pertanyaan sulit di mana hal itu membuat Yuri kewalahan hingga membuatnya menangis. Namun Saon menunjukkan kepeduliannya dengan meminta Yuri untuk menemuinya lagi. Ia menawarkan bantuan dengan mengajarinya menjadi pembawa berita yang kompeten tanpa hanya mengandalkan naskah. Sejak saat itu, Yuri mulai mengagumi Saon. Ia menyadari bahwa di balik sikap dinginnya, Saon memiliki hati yang baik dan mengajarkan banyak hal berharga. Namun, setelah Saon menikah, harapan Yuri untuk menjadi pasangannya pupus. Selama 1 tahun terakhir, ia tidak lagi bertemu langsung dengan Saon. Yuri kemudian bercerita tentang latar belakang Saon. Ia adalah anak dari keluarga politik terkenal, di mana kakeknya adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, sementara ayahnya adalah kandidat kuat dalam pemilihan presiden yang akan datang. Saon sendiri merupakan juru bicara kepresidenan, dengan latar belakang keluarga yang terpandang, di mana sudah seharusnya istrinya juga pasti berasal dari keluarga terpandang. Namun Yuri dan juga Sang-woo pada saat itu belum mengetahui jika Hae-ju merupakan istri dari Saon. Saon dan Hae-ju memutuskan untuk tidak pulang ke rumah dan memilih menginap di sebuah hotel. Kebetulan malam itu mereka berencana makan malam bersama ayah dan ibu Saon. Saon sengaja membawa Hae-ju ke hotel untuk membahas aksi teror yang baru saja menimpa mereka dan ayah Hae-ju. Ia meminta Hae-ju untuk berkata jujur sebelum ia melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Saon menjelaskan bahwa ia belum melaporkan kejadian itu karena jika aksi teror ini terkait dengan Hae-ju, polisi pasti akan menggali lebih banyak informasi darinya. Sebelum itu terjadi, Saon ingin memastikan Hae-ju mengatakan kebenarannya. Meskipun ia merasa bisa memaksa Hae-ju untuk berbicara, Saon memilih untuk tidak melakukannya. Menurutnya, ia tidak berhak mencampuri urusan yang mungkin selama ini sengaja disembunyikan oleh Hae-ju. Mendengar hal itu, Hae-ju menjadi semakin bingung tidak tahu apa yang harus ia lakukan serta langkah apa yang sebaiknya ia ambil ke depannya. Setelah berbicara dengan Hae-ju, Saon berencana menghampiri kedua orang tuanya dan meminta Hae-ju untuk beristirahat jika merasa lelah. Saat makan malam, ayah Saon langsung menanyakan keberadaan Hae-ju dan alasan kenapa Saon datang sendirian. Saon menjelaskan bahwa istrinya sedang tidak enak badan,
lalu meminta ayahnya untuk langsung membicarakan apa yang ingin disampaikan. Ayah Saon kemudian mengungkapkan bahwa ia sebenarnya ingin berbicara dengan Haeju agar Saon dapat kembali aktif di stasiun berita untuk mempermudah kampanyenya. Tak lama setelah itu, Haeju masuk ke ruangan dan ia pun langsung diminta untuk bergabung. Namun ayah Saon tiba-tiba menyindir Haeju dengan menyinggung keberadaan Inha yang sebenarnya seharusnya menjadi istri Saon. Ayahnya juga merendahkan Haeju secara terang-terangan, yang membuat Saon marah dan meminta ayahnya untuk berhenti membahas hal tersebut. Saon mengetahui bahwa pertemuan ini sengaja diatur oleh ayahnya, termasuk mengundang wartawan untuk menciptakan narasi politik. Ia langsung menyita kamera wartawan tersebut dan menarik Haeju keluar dari ruangan. Ayahnya yang emosi melemparkan gelas ke arah mereka, namun pada saat itu Saon berhasil melindungi Haeju. Hal ini memicu perdebatan di mana Saon mengatakan bahwa posisi ayahnya sebagai kandidat presiden hanya didapatkan berkat nama besar kakeknya, tanpa hal itu ia tidak akan pernah mencapai posisi tersebut. Setelah meninggalkan ruangan, Saon menggenggam tangan Haeju erat-erat. Ia mencoba menenangkan Haeju dengan mengatakan bahwa ia memahami perasaannya dan meminta Haeju untuk tidak memikirkan perkataan ayahnya, karena ia tidak ingin Haeju semakin merasa sedih. Sesampainya di rumah, Haeju yang merasa pusing dengan ponsel milik penculik itu memutuskan untuk membuangnya. Saat akan membuang ponsel si penculik, ia bertemu dengan Saon yang menawarkan untuk membuang sampah tersebut. Namun Haeju segera menarik kembali sampah itu agar Saon tidak mengetahuinya, lalu kembali ke kamar untuk menerima panggilan video dari teman-temannya. Teman-teman Haeju memberi semangat karena keesokan harinya, ia akan mengikuti ujian penerimaan penerjemah di kantor presiden. Mendengar dukungan itu, Saon tidak mau kalah dan juga menyatakan dukungannya. Ia meyakinkan bahwa Haeju pasti akan berhasil. Setelah itu, Do Jae memberitahu Saon bahwa ia telah menemukan panti jompo yang lebih baik sesuai permintaan Saon sebelumnya, dan saat ini ayah Haeju sudah dipindahkan. Keesokan harinya Do Jae memberikan informasi penting kepada Saon terkait Sang-woo. Menurut penyelidikannya, Sang-woo berencana untuk melakukan siaran bersama Yuri. Siaran tersebut bertujuan untuk menguak kasus misterius yang terjadi saat Sang-woo masih kecil. Kasus tersebut melibatkan insiden pembakaran seseorang, di mana hingga saat ini penyebabnya belum diketahui secara jelas. Sang-woo merasa bahwa ia perlu kembali menelusuri kejadian itu, dan ingin segera menyelesaikan kasus yang telah menghantui hidupnya selama ini. Di sisi lain, Haeju sudah bersiap untuk menjalani tes sebagai penerjemah di kantor kepresidenan. Ia teringat pesan dari Saon untuk tetap bersemangat dan membuktikan bahwa dirinya mampu meraih nilai yang tinggi. Peserta pertama yang dipanggil adalah Haeju. Ia langsung diuji menggunakan video dari Baek Saon. Karena Haeju sudah mempelajari dan menghafal video-video tersebut sebagai bahan referensi belajarnya, ia berhasil menjawab setiap pertanyaan dengan mudah dan lancar. Bersamaan dengan itu, Saon ternyata diam-diam menyaksikan proses ujian Haeju. Merasa kurang puas, ia memutuskan untuk datang langsung ke ruangan tes dan menguji Haeju secara langsung. Saon merasa ragu dan meminta Haeju untuk berkata jujur bagaimana ia bisa dengan mudah menguasai seluruh materi dalam video-video tersebut. Mendengar pertanyaan itu, Haeju yang sudah sangat memahami materi dari video Saon, kemudian mempraktikannya kembali dengan lancar. Meskipun Saon mencoba mempersulit dengan mengganti beberapa video secara acak. Saon yang masih terkejut bertanya bagaimana mungkin Haeju mampu menguasai setiap detail dalam videonya, termasuk gerakan tangannya yang tampak serasi dengan suara di video. Haeju menjelaskan bahwa ia mempelajari video tersebut sebagai bahan latihannya, dan bahwa ia hampir gila karena terlalu keras berlatih. Di mana jawabannya itu seketika membuat semua orang yang mendengar tertawa. Ia juga menjelaskan secara detail bahwa ia menghafal setiap kata, artikulasi, dan konsonan dari video Saon, karena selama ini ia selalu menggunakan video tersebut untuk belajar. Saon kembali bertanya bagaimana Haeju akan berkomunikasi dengannya, mengingat kondisinya yang tidak dapat berbicara. Haeju menjawab bahwa jika Saon tidak mengerti bahasa isyarat maka ia akan menyesuaikan, dan siap mengajarkan bahasa isyarat kepada Saon jika Saon tidak keberatan. Saon yang masih belum puas meminta Haeju untuk menerjemahkan bahan tanpa bersumber dari video, sebagai penutup sesi wawancara. Dengan mudah, Haeju menerjemahkan apa yang diminta oleh Saon, hingga membuat Saon dan para penguji kagum dengan kemampuannya. Saon yang menyaksikan kemampuan Haeju, akhirnya menyadari bahwa selama ini, Haeju selalu memperhatikannya dengan baik, dan membuatnya merasa bahwa selama ini, Haeju benar-benar mencintainya.
Sementara itu di sisi lain Inha, kakak dari Haeju, terlihat baru saja kembali ke Korea dengan seorang diri. Haeju yang diberitahu oleh Saon bahwa ayahnya telah dipindahkan ke panti jompo yang lebih baik merasa lega. Ia melihat ayahnya yang tampak lebih bahagia dan tak menyangka Saon begitu peduli, yang bahkan mencarikan kamar yang mewah untuk ayahnya. Ayah Haeju juga memberitahukan bahwa Saon sempat datang menjenguk dan memberitahunya bahwa ia akan menjaga ayahnya serta Haeju meskipun nyawanya dipertaruhkan. Mendengar itu, Haeju terkejut dengan sikap Saon yang seolah berubah-ubah. Namun, Haeju menyadari bahwa Saon sebenarnya adalah orang yang baik meskipun ia tak sepenuhnya memahami sikapnya. Di sisi lain Yongwoo bawahan Saon melaporkan hasil wawancara dari penerimaan juru bahasa isyarat. Tim pewawancara merasa Haeju memenuhi kriteria dan menanyakan kepada Saon apakah ia merasakan hal yang sama. Awalnya Saon tampak ragu untuk menjawab. Namun saat Yongwoo akan keluar, Saon akhirnya mengatakan bahwa ia juga menyukai sosok Haeju dan memintanya untuk memutuskan keputusan yang terbaik. Setelah Yongwoo pergi, Saon teringat kenangan masa lalunya saat awal pertama kali bertemu dengan Haeju. Pada saat itu, keluarga Saon dan Haeju sedang makan bersama, dan Saon dipaksa oleh ibunya untuk makan makanan yang tidak ia sukai. Di tengah acara makan, Saon melihat Haeju yang tampak kelaparan namun dilarang oleh ibunya untuk makan. Ibunya bahkan menyuruh Haeju untuk tidak bersikap menyedihkan dan bersikap seperti Inha, yang duduk tanpa mempermalukan keluarga. Ketika Haeju hendak mengambil sisa makanan di meja, Saon menarik tangan Haeju dan menukarkan makanan mereka. Di momen itu, mereka berkenalan dan Haeju yang dipaksa menjadi bisu oleh ibunya menuliskan namanya di tangan Saon. Kenangan itu terus membekas di hati Saon, dan ia pun mulai memikirkan Haeju yang kini telah menjadi istrinya. Meskipun Saon bersikap dingin kepada Haeju, ternyata ia sudah menyimpan perasaan kepada Haeju sejak dulu, meskipun ia tidak mengungkapkannya. Pada saat itu, Haeju juga mengirimkan ucapan terima kasih kepada Saon atas bantuannya yang telah memindahkan ayahnya ke panti jompo yang baru. Sementara itu, Haeju mendapat notifikasi mengenai postingan terbaru dari kakaknya Inha yang ternyata sudah berada di Korea. Hal itu mengingatkan Haeju pada masa lalu ketika ia terpaksa menggantikan posisi Inha sebagai pengantin Saon. Haeju saat itu dipaksa oleh ibunya Yeonhui yang hanya memikirkan posisinya sebagai ibu dari calon besan presiden, tanpa mempedulikan perasaan Haeju. Ditambah lagi pada hari itu Saon sempat mengatakan kepada Haeju bahwa jika Inha kembali, Haeju akan terbebas dan pernikahan mereka akan dianggap tidak pernah terjadi. Hal itu tentu membuat Haeju semakin khawatir, dan ia kembali mengambil telepon si penculik untuk melancarkan aksi teror kepada Saon. Sebelum Saon mengangkat telepon dari Haeju, ia terlebih dahulu menelpon Yuri, karena masih penasaran tentang informasi terkait Ji Sang-woo. Dalam percakapan dengan Yuri, ia tanpa sengaja menyebutkan bahwa Sang-woo besar di panti asuhan. Mendengar hal itu, Saon kembali teringat dengan foto Haeju bersama Sang-woo di panti asuhan dan ia berencana untuk menyelidiki lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi antara Haeju dan juga Sang-woo. Setelah itu, Saon langsung mengangkat telepon dari Haeju yang menggunakan ponsel si penculik. Haeju menyuruh Saon untuk segera membereskan perceraiannya dengan Haeju. Namun, permintaan itu tidak dituruti oleh Saon. Ia langsung mengatakan bahwa memang benar orang yang dijadikan istri sejak awal adalah Hong Haeju bukan Inha. Saon juga memberitahukan bahwa sebelumnya ia sempat membuat kesepakatan yang tidak diketahui oleh Haeju, di mana Inha pada saat itu setuju untuk tidak pernah akan menjadi istri Saon. Mendengar hal tersebut, Haeju terkejut dan saking kagetnya ia langsung menutup panggilan telepon itu setelah mendengar bahwa Saon sudah berada di rumah. Setelah berhasil menyembunyikan ponsel si penculik, Saon datang menghampiri Haeju untuk meminta maaf karena sebelumnya telah meremehkannya. Saon juga mengucapkan selamat dan memuji wawancara Haeju yang membuat semua orang terkesan. Haeju yang mendengar itu merasa tak percaya, mengingat sebelumnya Saon tidak pernah memujinya dan selalu bersikap dingin kepadanya. Keesokan harinya, keluarga Haeju mengadakan acara untuk merayakan anniversary perusahaan ayah tirinya di mana semua orang terlihat diundang termasuk keluarga Saon. Meskipun hubungan mereka tidak harmonis,
Pada saat itu mereka terlihat bersikap seolah-olah dekat di depan publik untuk menjaga reputasi mereka masing-masing. Hae-ju terlihat juga hadir di acara tersebut. Namun sebelum ia tiba, ibunya Yeon-hui memintanya untuk berbicara berdua mengenai ayah kandung Hae-ju yang tiba-tiba dipindahkan ke panti jompo lain tanpa sepengetahuannya. Yeon-hui tampak panik dan baru menyadari bahwa Saon sudah mengetahui tentang ayah kandung Hae-ju. Pada saat itu, ia menyalahkan Hae-ju karena khawatir jika kabar ini sampai diketahui oleh ketua maka posisinya akan terancam. Hae-ju yang kesal bertanya pada ibunya, mengapa ia tidak pernah mempertanyakan alasan kepindahan ayahnya. Yeon-hui menjawab bahwa ia tidak peduli lagi pada Jin Chol dan tidak ingin menanggung biaya untuk merawat ayahnya. Ia bahkan menyuruh Hae-ju untuk membuka outernya agar terlihat lebih seksi. Di acara tersebut, tidak hanya keluarganya Hae-ju yang mengkritiknya, tetapi tamu-tamu juga lebih memilih In-ha dibandingkan Hae-ju menyebut Hae-ju hanya sebagai bayangan dari In-ha. Ketika Hae-ju masuk ke acara, ia melihat Saon sedang berbicara dengan beberapa wanita yang membuatnya cemburu dan langsung pergi ke atap untuk menenangkan dirinya. Tepat pukul 10 malam, Hae-ju kembali melakukan aksi terornya kepada Saon dengan menggunakan ponsel si penculik. Sambil berdiri di samping pembatas kaca, Hae-ju mengungkapkan perasaannya yang selama ini tertekan, merasa hanya dijadikan boneka oleh Saon yang bisa ia mainkan sesuka hatinya. Dengan tenang, Saon menjawab bahwa ia tidak mengenali sosok istrinya seperti itu. Hae-ju mengungkapkan kekecewaannya, merasa terbebani dengan semua desakan dan benci terhadap keluarga kaya raya di mana ia sangat ingin terbebas dari semua itu. Saon kemudian mengungkapkan bahwa sebenarnya ia diam-diam memperhatikan Hae-ju dan menganggapnya sebagai orang baik. Ia merasa lebih tenang setiap kali bertemu dengan Hae-ju, meski di dunia yang penuh hiruk-pikuk ini, hanya Hae-ju yang bisa menenangkan hatinya. Saon mengatakan kepada si peneror untuk tidak lagi menjelek-jelekan istrinya, karena ia lebih tahu sifat Hae-ju. Setelah itu Saon pergi ke rooftop dan melihat Hae-ju sedang menggunakan telepon dari penculik, yang akhirnya mengungkapkan bahwa orang yang selama ini menerornya adalah Hae-ju. Scene kemudian kembali flashback, di mana pada saat di kantor polisi Saon juga baru mengetahui bahwa Hae-ju ternyata selama ini bisa berbicara normal. Polisi menceritakan bahwa saat akan mengantarkan Hae-ju, ia tiba-tiba berteriak dan menangis memohon agar mereka untuk segera menurunkannya. Saon pada saat itu terlihat seolah tak percaya, karena selama ini ia menganggap Hae-ju merupakan seorang tunawicara. Akan tetapi saat melihat rekaman dashboard mobil yang menunjukkan bahwa Hae-ju memang benar-benar bisa berbicara, Saon kemudian merasa dikhianati karena selama ini Hae-ju ternyata telah membohonginya. Namun Saon memilih untuk tidak memaksa Hae-ju untuk mengakui hal itu, karena ia tahu Hae-ju pasti memiliki alasan sendiri, mengingat selama ini Hae-ju selalu mengikuti keputusan berdasarkan perintah dari ibunya. Rupanya percakapan itu sempat didengar oleh Saon, yang saat itu sempat menguping di mana Yeon-hui ibu Hae-ju menyatakan bahwa ia tidak ingin lagi mengurus Jin Chol suaminya. Saat Yeon-hui keluar, ia terkejut melihat Saon sudah berdiri di sana. Namun ia mencoba bersikap tenang dengan menanyakan apakah Saon baru saja tiba. Saon langsung mengajaknya masuk, di mana Yeon-hui yang merasa yakin jika Saon tidak mendengar apapun, langsung menerima ajakannya itu tanpa curiga. Namun ternyata Saon memiliki maksud lain dan dengan penuh rasa ingin tahu, ia tanpa basa-basi langsung bertanya kepada Yeon-hui apa penyebab Hae-ju istrinya tidak dapat berbicara. Dengan tenang, Yeon-hui menjelaskan bahwa ketika Hae-ju masih kecil ia mengalami kecelakaan mobil yang sangat parah hingga dokter mendiagnosisnya mengalami mutisme selektif. Mendengar penjelasan itu, Saon merasa ragu dan balik bertanya, bukankah jika itu penyebabnya, Hae-ju seharusnya sudah bisa kembali berbicara dan mustahil kondisi itu masih berlangsung hingga 20 tahun lamanya hingga sekarang ini. Yeon-hui yang merasa terpojok pada saat itu mencoba berdalih dengan mengatakan jika mungkin Hae-ju merasa bersalah karena kecelakaan itu telah merenggut nyawa salah satu adiknya dan menyebabkan saudaranya In-ha menjadi tuli. Saat Yeon-hui bertanya alasan Saon mengungkit hal tersebut, Saon segera mengalihkan pembicaraan dengan memperingatkan agar Yeon-hui menjaga sikap dan tidak memperlakukan Hae-ju dengan semena-mena. Setelah memberikan peringatan itu, Saon langsung pergi, meninggalkan Yeon-hui yang kebingungan dengan perubahan sikapnya yang kini tampak ingin melindungi Hae-ju. Saat Saon sedang menikmati minuman bersama para tamu, ia memperhatikan gerak-gerik Hae-ju yang tampak mencurigakan. Benar saja, tak lama setelah Hae-ju pergi, Saon kembali menerima telepon dari pelaku teror yang kembali melancarkan aksinya.
Ketika Saon sedang berbicara di telepon dengan pelaku, ia bertemu dengan seorang pegawai hotel yang membawa outer milik Hae-ju yang mana hal itu menambah kecurigaannya terhadap tingkah Hae-ju. Saon yang merasa yakin Hae-ju berada di lantai 9, langsung menuju ke sana dengan menggunakan lift. Dugaan Saon terbukti benar, di mana pada saat itu ia menemukan Hae-ju sedang berbicara menggunakan ponsel sambil berdiri di pagar pembatas dan terlihat seperti ingin melakukan bundir. Saat Hae-ju melihat kehadiran Saon, ia langsung menyembunyikan ponsel si peneror. Namun karena panik Hae-ju hampir terjatuh akan tetapi untungnya Saon berhasil menangkapnya. Saon yang khawatir jika Hae-ju berniat melakukan bundir kemudian bertanya apa yang sebenarnya sedang ia lakukan. Hae-ju yang tertekan, secara tidak sengaja mengalami cegukan hingga sempat mengeluarkan suaranya. Saon yang mendengar suara itu di depan matanya sendiri tidak percaya dan bertanya, apakah ia barusan berbicara dengan seseorang dengan menggunakan sebuah ponsel. Dengan penuh emosi, Saon mencoba memaksa Hae-ju untuk berbicara, tetapi panggilan telepon dari Do Jae mengalihkan perhatiannya. Saon memutuskan untuk menyuruh Hae-ju masuk lebih dulu dan akan kembali membahasnya nanti. Saat menjawab panggilan dari Do Jae, ia mendapat laporan bahwa lokasi si pelaku teror telah terdeteksi di hotel yang sama dengan tempat Saon berada. Do Jae bertanya apakah Saon mencurigai seseorang yang berada di sekitarnya. Mendengar itu, Saon langsung memperhatikan Hae-ju yang saat itu sedang menuruni lift. Kecurigaan Saon semakin kuat bahwa pelaku mungkin adalah Hae-ju, sehingga ia berusaha mengejarnya untuk menanyakan hal itu. Namun ketika melihat Hae-ju sudah duduk di kursi tamu, Saon memilih menahan diri. Ia meminta Do Jae segera mengamankan daftar nama para tamu dan memeriksa suara pelaku teror dari panggilan telepon sebelumnya. Di rumah Saon mulai merasa yakin bahwa pelaku teror yang selama ini mengganggunya mungkin adalah Hae-ju. Ia pun berniat menemui Hae-ju di kamarnya untuk mengonfirmasi mengenai hal tersebut. Namun Saon yang menyadari jika Hae-ju tidak akan membuka mulutnya, ia pun pada akhirnya memutuskan untuk mengurungkan niatnya. Keesokan harinya, Hae-ju yang sebelumnya telah menjalani wawancara untuk menjadi penerjemah di kantor kepresidenan, diberitahukan bahwa ia berhasil lolos dan diterima sebagai penerjemah kepresidenan. Kabar tersebut tentu membuat semua rekan-rekannya di kantor stasiun tempatnya bekerja merasa sangat senang dan bangga, karena usaha keras Hae-ju akhirnya membuahkan hasil. Untuk merayakan keberhasilan tersebut, rekan-rekannya memutuskan untuk keluar dan akan mengadakan pesta untuknya. Ketika rekan-rekannya pergi, Hae-ju yang merasa senang berniat mengirimkan pesan untuk mengabari Saon. Namun, ia merasa ragu dan tanpa sengaja malah mengirimkan emotikon jatuh cinta kepada Saon. Saon yang sedang mengikuti rapat terkejut melihat pesan itu, sehingga ia langsung kehilangan konsentrasinya. Bahkan saking bingungnya, rekan-rekannya yang sedang membahas makan malam, Saon justru menyarankan untuk mengadakan acara penyambutan bagi juru bahasa isyarat baru dengan melakukan tamasya di akhir pekan nanti. Meskipun terdengar aneh, Saon beralasan bahwa jika mereka mengangkat berita mengenai acara penyambutan itu, media pasti akan tertarik dan meliputnya. Setelah mengatakan hal itu, Saon keluar dan kembali melihat pesan yang dikirimkan oleh Hae-ju. Ia merasa salah tingkah dan bertanya-tanya apakah Hae-ju benar-benar jatuh cinta padanya. Namun Saon yang memiliki gengsi tinggi, dengan dingin membalas mengapa Hae-ju tiba-tiba mengirimkan pesan tersebut. Namun, ia segera mengurungkan niatnya karena khawatir jika pertanyaan itu akan membuat Hae-ju salah paham. Akhirnya, Saon membalas pesan tersebut dengan mengucapkan selamat kepada Hae-ju atas keberhasilannya diterima sebagai penerjemah di kantornya. Hae-ju yang membaca pesan itu hanya tersenyum tipis, seolah benih-benih cinta yang lama hilang kembali muncul. Hae-ju kemudian membalas dengan ucapan terima kasih, mengatakan bahwa keberhasilannya itu berkat bantuannya. Sebagai ucapan terima kasih, Hae-ju mengajak Saon makan bersama karena ia ingin mentraktirnya. Saon yang mendengar hal itu merasa canggung, bahkan sampai senyum-senyum sendiri. Tanpa sadar ia menyuruh bawahannya untuk memberi usulan mengenai hadiah yang harus ia berikan kepada seseorang yang baru diterima bekerja. Do Jae menyarankan agar Saon memberikan setelan baju kerja sebagai hadiah, karena menurutnya itu akan membuat orang tersebut merasa tersentuh. Saon yang mendengar usulan itu setuju dengan ide Do Jae dan segera mengirimkan foto dari sebuah mall, menyuruh Hae-ju untuk datang setelah pulang bekerja nanti. Cerita kemudian beralih memperlihatkan Sang-woo dan Yuri yang sedang mengunjungi sebuah rumah terbengkalai, yang ternyata rumah tersebut adalah rumah teman Sang-woo saat ia masih kecil. Di dalam rumah, Sang-woo membawa Yuri masuk ke sebuah ruangan yang pernah ia ceritakan sebelumnya, tempat di mana ia menyaksikan sesuatu yang mengerikan.
Sang-woo melanjutkan ceritanya, menceritakan bahwa saat masih kecil temannya yang selalu memakai topeng itu, awalnya tampak terlihat seperti anak normal pada umumnya. Namun pada suatu hari temannya itu menyiapkan seekor kucing dan memberitahukan bahwa mereka berencana membelah kucing tersebut secara perlahan. Sang-woo kecil yang ketakutan langsung berlari meninggalkan rumah itu, karena merasa temannya adalah seorang psikopat. Setelah kejadian itu, Sang-woo memberitahukan bahwa temannya itu menghilang, dan sejak kehilangannya, anak-anak di panti asuhan tempatnya dibesarkan juga menghilang secara misterius setelah diadopsi. Karena itulah, ia memutuskan untuk menyelidiki kasus yang belum terpecahkan hingga kini, karena kebetulan kasus tersebut berkaitan dengannya. Sang-woo merasa bahwa ini adalah momen yang tepat untuk mengungkapkan kasus tersebut, terlebih pihak stasiun berita tempat Yuri bekerja juga tertarik, sehingga ini menjadi kesempatan bagus untuk mengungkapnya. Namun tiba-tiba Yuri meminta maaf kepada Sang-woo dan mengakui bahwa ia telah lancang menceritakan tentang Sang-woo kepada Saon, yang tahu bahwa Sang-woo dibesarkan di panti asuhan. Saat Yuri hendak menceritakan apa saja yang ditanyakan oleh Saon, ia menerima pesan dari rekan-rekannya yang memberitahukan bahwa Hae-ju telah diterima sebagai penerjemah di kantor kepresidenan. Yuri sangat senang mendengar kabar itu, namun Sang-woo terlihat datar dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Di sisi lain, Hae-ju yang sebelumnya diminta datang ke sebuah mall, terlihat sedang diarahkan oleh pegawai di sana untuk mencoba beberapa setelan baju yang sudah disiapkan untuknya. Tak lama kemudian In-ha kakak Hae-ju juga terlihat berada di mall tersebut untuk membeli gaun berwarna biru muda. Saon yang baru tiba di mall kemudian memberitahukan bahwa jas yang dikenakan Hae-ju sangat cocok untuknya. Setelah itu, Saon menyarankan agar Hae-ju mencoba gaun yang sama dengan pilihan In-ha, karena ia yakin Hae-ju akan terlihat cantik dengan gaun tersebut. Meskipun mereka tidak bertemu secara langsung, In-ha pada saat itu terlihat menyadari kedatangan Saon dan juga Hae-ju. Di luar, Hae-ju mengatakan bahwa ia merasa tidak cocok dengan gaun berwarna cerah dan tidak tahu untuk apa gaun itu akan dipakai. Mendengar hal itu, Saon kembali menyarankan gaun berwarna hitam dan meminta Hae-ju untuk mencoba gaun tersebut. Saat Hae-ju berada di ruang ganti, Saon menerima telepon dari Do-jae yang memberitahukan bahwa ia telah berhasil mendapatkan suara asli dari si peneror terakhir yang menelponnya di mana orang tersebut merupakan seorang wanita. Do-jae menyebutkan kemungkinan bahwa wanita tersebut adalah kaki tangan si peneror yang mungkin sengaja dijadikan umpan untuk mengalihkan perhatian dan memungkinkan si peneror terlepas dari tuduhan. Saon yang mendengar hal itu merasa ragu dengan dugaan Do-jae dan berpendapat bahwa percakapan itu tidak terdengar seperti teks yang diarahkan oleh seseorang, dan meminta Do-jae untuk menganalisis suara tersebut lebih lanjut tanpa melibatkan suara dari wanita tersebut. Sementara itu, Hae-ju keluar dari ruang ganti mengenakan gaun hitam yang tampak sangat cantik, hingga membuat Saon terpukau dan terus memandanginya. Tanpa mereka sadari In-ha yang sudah menyadari kedatangan mereka pada saat itu terlihat secara diam-diam mengamati mereka dari arah luar. Saon kemudian bertanya pada Hae-ju makanan apa yang ingin ia makan, namun ia merasa cemburu saat melihat pesan dari Sang-woo yang mengucapkan selamat atas pekerjaan baru Hae-ju. Sang-woo mengajak Hae-ju untuk minum anggur bersama dan memberitahunya bahwa ia dan Yuri sudah menunggu kedatangannya. Hae-ju awalnya ingin menolak ajakan tersebut karena di malam itu ia berniat untuk makan bersama dengan Saon. Namun Saon menyarankan agar Hae-ju pergi menemui Sang-woo dengan syarat Saon ikut bersamanya. Di restoran Sang-woo yang tidak tahu bahwa Saon dan Hae-ju adalah pasangan suami istri, kemudian bertanya apa yang membuat mereka datang bersama. Saon menjawab bahwa ia memang berencana makan bersama Hae-ju untuk mentraktirnya, akan tetapi Sang-woo tidak langsung percaya dan merasa curiga bahwa Saon sedang menyembunyikan sesuatu. Sang-woo juga memberitahukan jika sebelumnya Saon sempat menanyakan mengenai dirinya kepada Yuri dan apa yang membuatnya merasa tertarik kepadanya. Jelas hal itu kemudian membuat Yuri terkejut di mana pada saat itu Yuri mencoba menjelaskan bahwa ia hanya membahas mengenai anak hilang dari panti asuhan. Namun Sang-woo memotong percakapan dan meminta Saon untuk menjawab mengapa mereka datang bersama. Hae-ju yang merasa situasi semakin tak nyaman, bertanya pada Sang-woo apakah ia mengundangnya untuk merayakan keterimaannya atau ada hal lain. Sang-woo akhirnya meminta maaf kepada Hae-ju dan berhenti memaksa Saon untuk menjawab. Lalu bertanya apakah Hae-ju memiliki impian lain selain menjadi penerjemah. Mengingat dulu ia tertarik menjadi seorang pewara dan sempat menaruh lamaran pekerjaan di ruang penyiaran kampus. Sang-woo mengungkapkan bahwa dulu mereka sering menghabiskan waktu bersama di ruang siaran kampus. Di mana Saon yang mendengar hal itu kemudian dibuat cemburu dan langsung berteriak dengan mengatakan jika Sang-woo hanya memainkan trik buaya kepada semua wanita.
Saon kemudian bertanya langsung apakah Sang-woo dan Hae-ju saling menyukai. Tanpa ragu, Sang-woo menjawab bahwa mungkin saja. Akan tetapi jawaban itu langsung dialihkan dengan mengatakan jika sebenarnya Hae-ju memiliki impian untuk menjadi pewara berita. Hae-ju yang merasa tidak nyaman dengan pembicaraan itu, meminta mereka untuk segera berhenti membahas dirinya, dan langsung keluar meninggalkan mereka bertiga. Di luar, Hae-ju menerima pesan dari In-ha yang menanyakan kabarnya, di mana hal itu membuatnya sangat terkejut. Saat Saon mencoba menghampiri Hae-ju, ia tidak menemukannya dan menyadari bahwa Hae-ju mungkin sudah pulang. Tak lama Saon menerima telepon dari si peneror, yang ternyata adalah Hae-ju yang kembali melakukan aksinya. Saon bertanya kepada si peneror apakah ia tahu alasan Hae-ju tidak bisa berbicara, serta beberapa keanehan yang terjadi setelah kecelakaan, termasuk fakta bahwa In-ha, yang menderita tuli tidak menggunakan alat bantu dengar atau berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Saon berpendapat bahwa Hae-ju mungkin dipaksa oleh ibunya untuk berpura-pura bisu agar menutupi kebenaran. Hae-ju yang mendengar hal itu, segera mengalihkan percakapan dengan bertanya, apakah Saon akan melepaskan Hae-ju jika In-ha kembali. Pada saat itu Hae-ju melihat Saon hampir tertabrak saat menyeberang jalan dan berhasil menyelamatkannya di mana pada saat itu, Hae-ju sempat memanggil nama Saon. Di mana saat setelah kejadian itu Saon yang merasa sempat mendengar suara Hae-ju, kemudian mengatakan jika ia ingin kembali mendengar suaranya. Pada saat itu Saon mencoba meyakinkan Hae-ju untuk tidak berpura-pura lagi dan memberitahukan semua hal yang membuatnya harus bersikap seperti ini. Akan tetapi, Hae-ju memilih untuk tidak berkata apapun, dan tak lama setelah itu, mereka langsung pulang ke rumah. Bersamaan dengan hal itu, Hae-ju kemudian kembali menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Dan orang tersebut ternyata adalah si penculik sebelumnya. Terungkap bahwa orang yang hampir menabrak Saon saat berada di lampu merah itu ternyata adalah perbuatan si penculik yang dengan sengaja ingin mencelakai Saon. Namun si penculik itu bertanya apa yang telah Hae-ju lakukan dengan menyelamatkan Saon. Padahal sebelumnya ia sangat bertekad untuk menceraikan Saon, dan kenapa sekarang ini ia malah berubah pikiran. Si penculik itu kemudian memperingatkan Hae-ju untuk tetap mengikuti rencana awal mereka, dengan memberitahukan bahwa ia berencana untuk membuat Saon hancur sehancurnya. Ia juga mengatakan jika Hae-ju hanya mempunyai waktu sedikit lagi dan rahasia identitasnya yang tidak bisa berbicara akan segera diketahui oleh semua orang termasuk Saon. Di keesokan harinya di mana pada hari itu Hae-ju dan beberapa pegawai lainnya disambut oleh beberapa pegawai di sana termasuk Saon. Saat mengetahui jika Hae-ju merupakan seorang penyandang tunarungu kepala humas yang berada di kantor itu kemudian bertanya bagaimana Hae-ju akan berkomunikasi mengingat tidak semua orang yang berada di kantor bisa menggunakan bahasa isyarat. Di mana Saon yang mendengar hal itu kemudian mengatakan jika ia berencana untuk mempelajari bahasa isyarat dengan alasan untuk memperkuat kemistri dengan Hae-ju sebagai penerjemahnya. Mendengar hal itu si kepala humas tampak merasa senang dan setuju dengan pendapat Saon. Terlebih pemberitaan pasti akan heboh mengingat Saon ternyata mampu berbahasa isyarat. Di mana tak lama setelah itu Hae-ju dengan setulus hati mengajarkan Saon bagaimana bentuk-bentuk huruf menggunakan tangannya. Terlihat pada saat itu Saon dapat belajar dengan cepat dan membuat satu kalimat dengan benar, hingga membuat Hae-ju terpukau. Singkat cerita di malam harinya, Saon yang biasanya tidak pernah ikut makan malam bersama rekan-rekannya terlihat hadir. Kehadirannya membuat Yong-woo dan beberapa karyawan lainnya merasa heran, hingga membuat situasi pada saat itu terasa begitu canggung. Hal itu bukan tanpa alasan karena di malam itu Hae-ju ikut datang bersama mereka, dan Yong-woo sudah mengatur untuk melakukan acara penyambutan untuk karyawan baru. Meskipun bukanlah restoran yang mewah, Saon pada saat itu mengatakan jika ia merasa senang bisa bergabung dengan mereka. Di mana saat mereka semua sedang menikmati makanan, tiba-tiba Do-jae meminta Saon untuk keluar sebentar, karena ada sesuatu hal yang ingin ia sampaikan. Do-jae memberitahukan jika ia barusan mendapat telepon dari rekan-rekannya jika komputer di kantornya tiba-tiba mati setelah mendapatkan malware, hingga membuat sebagian file suara asli hilang. Namun timnya berhasil menyelamatkan beberapa file suara di mana suara tersebut adalah suara asli dari Hae-ju yang menyuruh Saon untuk segera menceraikan Hae-ju. Berdasarkan pemeriksaan Do-jae mengatakan jika sosok suara dari wanita itu berusia sekitar 20-an dan menurutnya orang tersebut merupakan orang yang berada dekat dengan Saon. Mendengar hal itu Saon kemudian dibuat terdiam sambil berpikir jika orang tersebut memanglah adalah Hae-ju terlebih ia sudah berulang kali melihat keanehan dari Hae-ju.
Namun Saon tak langsung mengambil kesimpulan jika si peneror adalah Haeju dan kembali meminta Do Jae untuk menganalisis serta mencocokkan suara si peneror dengan suara wanita tersebut. Sepulang dari sana, Saon terlihat termenung dan meminta supirnya untuk pulang terlebih dahulu karena ia ingin tetap berada di dalam mobilnya sebentar. Saat Haeju sampai di rumah dan melihat Saon masih berada di mobil, ia langsung memapas Saon masuk ke dalam rumah karena kebetulan pada saat itu Saon sedang mabuk berat. Namun saat Haeju hampir sampai, ia tak sengaja tersandung dan membuat mereka terjatuh secara bersamaan hingga tak sengaja berciuman. Dalam keadaan mabuk berat, Saon akhirnya tertidur lelap tanpa menyadari bahwa ia telah berciuman dengan Haeju. Keesokan paginya, ia terbangun dari mimpi buruk tentang masa kecilnya di mana terdapat seseorang pernah mendorongnya ke dalam sungai. Saat tersadar, Saon merasa tangannya pegal dan terkejut melihat Haeju tertidur dengan kepala bersandar di lengannya. Di mana Saon yang melihat hal itu, ia pun menjadi salting hingga membangunkan Haeju dan mereka buru-buru beranjak dari posisi tersebut. Sayangnya, Saon sama sekali tidak mengingat apapun yang terjadi malam itu, sementara Haeju tahu betul bahwa mereka sempat berciuman. Saat sarapan, rasa penasaran membuat Saon bertanya kepada Haeju tentang kejadian malam itu yang membuat mereka tertidur di lantai. Haeju sambil tersenyum kemudian berbohong dan mengatakan bahwa di malam itu tidak terjadi apa-apa. Bersamaan dengan hal itu, Saon menerima telepon dari Do Jae yang mengabarkan bahwa hasil analisis suara terkait teror yang dialami Saon menunjukkan kecocokan hingga 99%. Meski Do Jae tidak menyebutkan identitas pelaku secara langsung, Saon mulai curiga bahwa Haeju adalah orang yang menerornya, mengingat semua bukti-bukti yang mengarah padanya. Namun karena perasaan Saon terhadap Haeju masih bergejolak, ia memilih untuk menahan diri dan menunggu waktu yang tepat. Ketika mereka sedang belajar bahasa isyarat, Saon tiba-tiba bertanya kepada Haeju bagaimana cara menyampaikan permintaan maaf melalui bahasa isyarat. Haeju awalnya berniat menunjukkan caranya, akan tetapi Saon tiba-tiba mendadak keluar ruangan hingga membuat Haeju kebingungan. Sementara itu, sekretaris ayah Saon melaporkan bahwa Inha kakak Haeju baru saja kembali ke Korea. Ayah Saon lalu meminta istrinya Kyujin untuk menemui Inha dan menanyakan alasan kepulangannya. Namun Kyujin pada saat itu langsung menolaknya. Ternyata Kyujin pada saat itu sedang terbebani oleh kenangan masa lalu tentang anaknya, yang ternyata anaknya itu merupakan teman sangu di mana anaknya itu memiliki kelainan dan kerap menyiksa hewan peliharaan. Dan karena alasan itulah, anak Kyujin yang tidak disebutkan namanya itu kemudian dikurung di ruang bawah tanah. Sebagai anggota keluarga kaya raya, skandal seperti ini dianggap aib, sehingga keluarga memutuskan untuk menggantikan posisi anak Kyujin dengan Saon demi menjaga reputasi keluarga Paik. Di sisi lain, Haeju akhirnya memberanikan diri untuk bertemu langsung dengan kakak tirinya Inha. Inha merasa senang bisa kembali bertemu dan berbincang dengan Haeju. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalani operasi, sehingga kini ia sudah sembuh dan tidak tuli lagi. Untuk itu Inha pun memberitahu Haeju bahwa dirinya tahu Haeju sebenarnya bisa berbicara. Selama ini, Haeju hanya berpura-pura bisu karena merasa bersalah terhadapnya. Mendengar hal itu, Haeju merasa kesal, apalagi ketika Inha mengungkapkan bahwa semua ini sengaja direncanakan karena ia tidak ingin jatuh sendirian. Perkataan tersebut membuat Haeju sangat kecewa, hingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi dan meminta Inha agar tidak lagi mengganggu hidupnya atau mencoba menemui dirinya lagi. Setelah itu, Inha mengirimkan pesan kepada Haeju, mengatakan bahwa sebenarnya ia ingin membicarakan sesuatu tentang Saon mengenai pernikahannya yang gagal dan alasan mengapa Haeju menggantikan posisinya. Inha menjelaskan bahwa keputusan itu bukan atas kehendaknya, melainkan permintaan langsung dari Saon. Saon yang mulai curiga bahwa Haeju adalah peneror yang selama ini menghubunginya, memutuskan memeriksa kamar Haeju untuk mencari petunjuk. Saat mencoba menemukan barang-barang yang digunakan Haeju di atap sebelumnya, Saon dikejutkan oleh kedatangan Haeju yang langsung panik dan bertanya apa yang sedang dilakukan Saon di kamarnya. Saon berdalih bahwa ia sedang mencari ponselnya yang ia pikir tertinggal di kamar Haeju. Namun ketika ponselnya ditelepon, ternyata ponselnya berada di luar ruangan, membuat Saon pada saat itu tidak bisa berkata apa-apa. Saat Saon hendak pergi, ia tidak sengaja menemukan baju haram Haeju, di mana Haeju yang melihat itu mencoba merebut hingga membuat mereka berdua pada saat itu terjatuh ke atas kasur. Dalam momen itu, Saon tiba-tiba teringat kejadian malam sebelumnya ketika mereka berciuman. Merasa gugup,
Saon segera mendorong Heju keluar dari kamar dan berlari keluar rumah untuk menenangkan pikiran. Karena sudah pukul 10 malam, Saon berada di luar saat Heju kembali menghubunginya menggunakan ponsel yang biasa dipakai oleh peneror. Dalam percakapan tersebut, Saon meminta peneror atau Heju untuk saling jujur. Heju lalu bertanya kepada Saon tentang pernikahan mereka, apakah Saon hanya menjadikannya sebagai sandera. Saon mengakui bahwa itu benar, tetapi ia berusaha menjelaskan alasannya. Ia menceritakan bahwa sejak kecil ia sering mengalami mimpi buruk, dan ketika itu terjadi, ia selalu datang ke rumah Heju. Saat melihat Heju yang sedang berlatih bahasa isyarat, Saon diam-diam memperhatikan dan menirukannya. Saon berkata bahwa setiap kali ia melihat wajah Heju, hatinya terasa tenang dan rasa takutnya menghilang. Ia juga mengungkapkan bahwa menjadikan Heju sebagai sandera sebenarnya adalah usahanya untuk membebaskan Heju dari keluarga yang baginya terasa seperti penjara. Namun setelah pernikahan mereka, Saon menyadari bahwa prediksinya salah. Masalah yang ia coba selesaikan justru berbalik, menimpanya menjadikannya orang yang terkurung dalam situasi itu. Saon juga dengan jujur mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak ingin bercerai dengan Heju. Mendengar hal itu, Heju mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin lagi berharap kepada Saon yang selalu bersikap acuh dan sering mengabaikannya hingga membuatnya terluka. Saon menjelaskan bahwa jika Heju meminta untuk disayangi atau diberikan perhatian dalam segala hal, ia bersedia melakukannya karena sebenarnya ia sangat mencintai Heju. Ia berjanji bahwa jika ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan, ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk membangun hubungan yang lebih baik di antara mereka. Setelah mendengar pengakuan itu, Heju menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Saat itu, ia mulai menyadari bahwa tindakan Saon selama ini sebenarnya adalah upaya untuk menyelamatkannya dari tekanan keluarga yang gila kehormatan. Keesokan harinya seperti biasa, orang tua Heju dan juga Saon pergi bermain golf bersama. Dalam percakapan mereka, ayah Saon bertanya kepada ayah Heju Il-kyong tentang kabar Inha, apakah ia pernah mendengar sesuatu tentangnya. Il-kyong mencoba menghindari pertanyaan itu dan justru balik bertanya mengapa hal tersebut tiba-tiba dibahas. Uyong yang mendengar pembicaraan itu, mengatakan bahwa ia hanya ingin memastikan apakah Il-kyong benar-benar memperhatikan Inha selama ini, di mana setelah mengungkapkan hal tersebut, Uyong segera pergi tanpa melanjutkan pembicaraan lebih jauh. Akhirnya tim juru bicara kepresidenan mengadakan tamasya bersama untuk menyambut pegawai baru sesuai arahan Saon sebelumnya. Namun mereka dibuat bingung saat melihat sebuah food truck yang ternyata sengaja disiapkan untuk Heju, meski Saon beralasan bahwa itu untuk seluruh tim. Saon tidak memberitahu siapapun bahwa ia yang menyiapkannya. Saat menaiki bus, salah satu rekan tim Heju bernama Won Bin mendekati Heju untuk duduk di sebelahnya. Melihat itu, Saon segera menghampiri dan mengusir Won Bin dengan alasan ia harus duduk di tempat itu untuk menghindari mabuk perjalanan. Meski Won Bin menyarankan Saon duduk di kursi depan yang kosong, Saon menaruh barangnya di kursi tersebut dan memaksa Won Bin pindah ke belakang. Tak hanya itu, Saon bahkan membuang kopi yang diberikan Won Bin kepada Heju dan menggantinya dengan jus yang ia bawa sendiri. Dalam perjalanan, beberapa orang tertidur, termasuk Heju, yang tanpa sadar bersandar di bahu Saon. Momen itu membuat Saon senang, dan dengan penuh perhatian, ia menutupi wajah Heju dengan tangannya agar tidak terkena sinar matahari. Sesampainya di lokasi, mereka melakukan permainan berpasangan. Awalnya, Yongwoo mengarahkan mereka untuk berpasangan dengan anggota divisi yang sama, dibagi menjadi tim juru bicara dan tim penerjemah. Namun Saon yang tidak ingin Heju berpasangan dengan Won Bin, mengusulkan agar mereka berkolaborasi dengan tim penerjemah untuk membangun hubungan. Yang Woo menerima usul itu tanpa curiga sehingga Saon berhasil mencegah Heju bersama Won Bin. Selama permainan, Saon tampak sangat bahagia bisa satu tim dengan Heju. Sikap dingin Saon mulai mencair terlihat dari ekspresi senangnya sepanjang kegiatan itu berlangsung. Setelah serangkaian permainan itu selesai, Saon dan Heju akhirnya memenangkan permainan tersebut, di mana Saon yang saking senangnya tanpa sadar langsung memeluk Heju dengan sangat erat. Hal itu seketika membuat semua rekan-rekan mereka terkejut, mengingat Saon telah menikah dan apa yang ia perbuat barusan bersama Heju. Menyadari situasi tersebut, Saon buru-buru menjelaskan bahwa pelukan itu tidak disengaja dan ia hanya karena terbawa suasana. Sebagai hadiah, Saon meminta Yongwoo untuk memotretnya bersama Heju dengan alasan foto itu akan ia jadikan sebagai kenang-kenangan. Di tempat lain,
Sang-woo dan Yuri mengunjungi panti asuhan tempat Sang-woo dibesarkan untuk memberikan makanan kepada anak-anak di sana. Anak-anak di panti langsung menyukai Yuri, menganggapnya sebagai selebritas, dan berbaris meminta tanda tangannya. Beberapa dari mereka bahkan mengira Yuri adalah pacar dari paman Sang-woo. Mendengar itu, Yuri menjelaskan bahwa mereka hanya rekan kerja. Saat anak-anak menunjukkan album foto lama Sang-woo, ia mencoba merebutnya karena malu dengan foto-foto masa lalunya yang memalukan. Namun Sang-woo justru menemukan sebuah foto dari tahun 2000 yang menurutnya terlihat aneh. Ketika ia bertanya kepada ibu panti yang berjaga, wanita itu tidak mengenali anak-anak dalam foto tersebut karena ia baru bekerja di panti setelah sebagian besar anak-anak itu diadopsi. Sang-woo diberitahu bahwa pada tahun itu, ada laporan kehilangan 4 anak, termasuk sepasang anak kembar, di mana salah satu dari mereka adalah kembar yang hilang. Tidak mendapatkan jawaban pasti, Sang-woo memutuskan untuk mencari teman-teman lamanya yang juga dibesarkan di panti asuhan tersebut untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Tim Saon dan Haeju melanjutkan perjalanan mereka dengan mendaki ke sebuah gunung. Meski beberapa anggota tim tampak kelelahan, Saon dan Haeju terlihat memiliki stamina yang cukup kuat dan bahkan memimpin pendakian. Dengan romantis, Saon menunjukkan perhatian kepada Haeju, menawarkan tangannya untuk membantu dan memberikan jaketnya agar Haeju bisa memakainya jika diperlukan nanti. Tak lama kemudian, mereka sampai di puncak gunung, tempat beberapa pendaki lain juga berkumpul untuk berfoto. Ketika pendaki lain menyadari kehadiran Saon, mereka segera mengerumuninya untuk meminta berfoto bersama. Dalam keramaian itu, Haeju mundur ke arah pagar pembatas. Tiba-tiba, seorang rekan tim berteriak, mengabarkan bahwa seseorang telah jatuh ke jurang di mana orang itu adalah Haeju. Saon langsung panik dan berteriak memanggil nama Haeju, lalu dengan cepat menghubungi tim SAR untuk meminta bantuan. Hingga malam tiba, pencarian Haeju oleh Saon dan tim SAR belum membuahkan hasil. Dalam kecemasan, Saon mencoba menelpon Haeju tetapi ponselnya mati dan tidak bisa dihubungi. Sementara itu, Haeju masih hidup tetapi mengalami luka parah sehingga tidak bisa berdiri. Dalam lamunannya itu, ia kemudian kembali teringat bahwa sebelum terjatuh ada seseorang yang mengenakan jaket hitam telah mendorongnya ke jurang. Haeju merasa yakin bahwa orang itu adalah penculik yang sebelumnya menyanderanya. Ketika mencoba menghubungi rekan-rekannya, Haeju menyadari ponselnya rusak. Namun, ia menemukan ponsel milik penculik yang masih berfungsi meskipun hanya bisa digunakan untuk menghubungi Saon saja. Saon terus mencari Haeju bersama tim SAR, menjelajahi area hingga 300 meter di hilir tebing, tetapi belum menemukan keberadaannya. Dalam situasi tanpa pilihan lain, Haeju akhirnya menggunakan ponsel si penculik untuk menelpon Saon. Mengetahui bahwa penelpon adalah Haeju, Saon berpura-pura tidak menyadari identitasnya. Dengan nada penuh keyakinan, Saon berkata bahwa ia tahu Haeju pasti selamat. Saon memberitahu Haeju bahwa di dalam tasnya terdapat kotak P3K dan flare gun yang bisa digunakan untuk memberi sinyal keberadaannya. Ia juga menjelaskan cara menggunakan alat tersebut dan memohon kepada si peneror untuk segera menyalakan flare. Setelah mendengar arahan Saon, Haeju mengecek isi tasnya, lalu menyalakan flare. Melihat cahaya dari flare tersebut, Saon merasa sangat bahagia dan berjanji kepada Haeju atau si peneror bahwa ia akan segera datang untuk menyelamatkannya. Di momen itu, Haeju kembali teringat akan ingatan masa lalunya saat mengalami kecelakaan bersama Inha dan juga adiknya Eugene. Kecelakaan itu begitu parah hingga menyebabkan pengasuh mereka dan Eugene tidak selamat. Sementara itu, Haeju masih sempat tersadar meskipun terluka ringan sedangkan Inha terluka parah dan tidak sadarkan diri. Setelah kejadian tersebut, mereka langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun sesampainya di sana, Yeonhui ibu mereka terlihat sama sekali tidak menunjukkan rasa senang atas keselamatan Haeju. Justru sebaliknya, ia memaksa Haeju untuk tidak berbicara, takut jika ketua Hong akan mengetahui kejadian sebenarnya dan mengusir mereka. Hal itu dilakukan karena hanya Haeju yang tidak terluka, sementara Inha menjadi tuli dan Eugene harus meninggal dunia. Sejak saat itu mimpi buruk bagi Haeju dimulai, ia merasa ibunya tidak peduli padanya dan menganggapnya bukan seperti anaknya sendiri. Namun di saat ini, Haeju teringat akan satu orang yang selalu peduli padanya, yaitu Saon suaminya. Selama ini, hanya Saon yang tetap berada di sisinya meskipun semua orang menjauh. Meski Haeju tidak berbicara, Saon selalu datang memberikan perhatian dan pertolongan.
Ternyata hal itu bukan tanpa alasan. Sejak kecil, Saon memang sudah menyimpan perasaan kepada Haeju. Namun, Haeju merasa bingung dengan perasaannya sendiri dan tidak mampu mengungkapkan bahwa ia juga memiliki perasaan yang sama terhadap Saon. Singkat cerita, Haeju terbangun di rumah sakit. Wajah pertama yang ia lihat adalah wajah Saon suaminya yang tampak begitu khawatir. Tanpa ragu, Haeju langsung menahan tangan Saon dan berkata untuk tidak pergi. Hal itu membuat Saon terkejut, karena akhirnya Haeju berbicara dengan jelas kepadanya untuk pertama kalinya. Sementara itu, Uyong ayah Saon mendengar tentang insiden yang menimpa salah satu juru bahasa isyarat kepresidenan. Namun ia belum mengetahui bahwa yang terjatuh adalah menantunya Haeju. Uyong berencana menggunakan insiden tersebut untuk meningkatkan namanya di kancah politik sebagai calon presiden. Setelah menjalani perawatan, Haeju mulai sadar bahwa kemarin, saat ia menghubungi Saon, ia menggunakan ponsel milik si penculik. Namun anehnya, Saon tampak berbicara dengannya seolah memahami situasi. Hal itu membuat Haeju yakin bahwa Saon sudah mengetahui kebenaran tersebut. Namun ia dibuat bertanya-tanya mengapa Saon tidak mengatakan apa-apa. Haeju mulai berpikir bahwa Saon mungkin menunggu hingga dirinya pulih. Di mana setelah itu Saon mungkin akan menceraikannya dan meminta ganti rugi sebesar 2 miliar won karena melanggar kontrak pernikahan mereka. Haeju juga teringat bahwa ponsel milik si penculik tidak ada padanya lagi, dan ia menduga ponsel itu kini berada di tangan Saon. Sementara itu, dugaan Haeju ternyata benar. Ponsel si penculik kini berada di tangan Saon. Do-jae rekan Saon telah memeriksa isi ponsel tersebut dan menemukan sebuah aplikasi pelacak. Kemungkinan besar dari aplikasi itulah pelaku mengetahui keberadaan Haeju dan dirinya. Do-jae berjanji akan segera melacak lokasi si pemilik asli dari ponsel tersebut untuk menemukan dalang di balik penculikan dan aksi teror yang selama ini ia perbuat. Setelah kembali ke kamar pasien, Haeju mendapati Saon sudah menunggunya. Tanpa berkata apa-apa, Saon langsung menggendongnya ke tempat tidur dan memintanya untuk beristirahat. Sebenarnya, Saon ingin bertanya banyak hal tentang kejadian yang menimpa Haeju. Namun karena Haeju masih membutuhkan perawatan, Saon kemudian mengurungkan niatnya dan meminta Haeju untuk fokus beristirahat. Sebelum pergi, Saon meminta izin untuk keluar dan mengatakan agar Haeju segera menghubunginya jika ada apa-apa. Mendengar itu, Haeju tidak lagi hanya mengangguk, melainkan berkata iya, yang membuat Saon terlihat menahan senyumannya. Setelah Saon pergi, Haeju memeriksa tasnya dan menemukan ponsel milik penculik ada di sana. Ia merasa tidak mungkin Saon tidak melihat ponsel tersebut. Haeju menduga Saon sengaja mengembalikannya tanpa mengatakan apa-apa. Sementara itu, Saon terlihat sedang menghadapi masalah baru. Ayahnya Uyong menggunakan insiden ini untuk mencari simpati publik dengan mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi karena Saon adalah anaknya, dan banyak orang menargetkannya demi menggagalkan rencana Uyong maju sebagai calon presiden. Saon segera memerintahkan anak buahnya untuk tidak menanggapi telepon dari media hingga laporan resmi dirilis. Ia juga meminta agar identitas Haeju tetap dirahasiakan dari publik. Di sisi lain, Inha bertemu dengan ibu tiri Haeju, Yeonhui. Dalam pertemuan itu, Yeonhui terkejut mendengar Inha kini sudah bisa berbicara kembali. Inha mengatakan bahwa ia tidak berniat merebut posisi Haeju sebagai istri Saon. Kedatangannya hanya untuk membantu Haeju dan mengungkap kebenaran tentang siapa sebenarnya Saon. Inha juga menyebut bahwa Yeonhui lah yang mengirim petunjuk kepadanya agar kabur sebelum hari pernikahan. Namun Yeonhui terlihat berpura-pura tidak tahu apa yang dibicarakan Inha. Sementara itu, Saon menemui ayahnya di kantor dan memintanya berhenti berpura-pura mencari simpati. Ia memperingatkan bahwa tindakannya itu hanya akan menimbulkan serangan balik kepadanya. Uyong langsung marah dan menyebut Saon sebagai anak yang tidak tahu terima kasih, mengingat keluarganya yang telah memberikan nama besar kepada Saon. Dalam kilas balik terlihat bahwa ibu Saon, Sim Kyu-jin, selalu memperlakukannya seolah bukan anak kandungnya. Ternyata, Saon sengaja dididik untuk menjadi putra keluarga baik demi kepentingan politik keluarganya. Saon dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak pernah menginginkan hal itu. Ia merasa muak setiap kali ayahnya mengungkit kenangan tersebut. Kini setelah mengetahui bahwa yang terjatuh adalah menantunya, Uyong merasa terkejut dan tidak menyangka bahwa korban kecelakaan itu adalah Haeju yang saat ini bekerja bersama Saon. Di malam itu, Haeju terbangun dari mimpi buruk dan bertanya-tanya bagaimana penculik itu bisa berada di gunung dan mendorongnya. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ternyata itu pesan dari Saon yang menanyakan apakah ada sesuatu yang ingin dimakan oleh Haeju.
Heju menjawab bahwa ia ingin topoki, ayam goreng, dan makanan manis. Namun Saon melarang semua permintaannya dan hanya membawakan anggur dengan alasan jika Heju harus menjaga kesehatannya. Saat melihat Saon membawa perlengkapannya sendiri, Heju terkejut mengetahui bahwa Saon akan menginap di rumah sakit untuk menemaninya. Heju merasa canggung hingga berpikir macam-macam ketika membayangkan Saon akan tidur di sampingnya. Hal itu membuatnya was-was. Saon juga meminta Heju untuk mandi bukan bersama, melainkan ia ingin membantu mencuci rambutnya. Dengan telaten, Saon lalu mencuci rambut Heju dan merapikannya. Meski keduanya merasa canggung, perhatian itu membuat mereka saling salah tingkah. Seharusnya perlakuan seperti itu adalah hal yang wajar bagi pasangan suami istri. Namun karena hubungan mereka yang renggang selama 3 tahun terakhir, perhatian kecil seperti ini justru terasa asing dan membuat mereka seolah menjaga jarak satu sama lain. Heju pun tertidur dan terbangun tepat di jam 10 malam, dan pada saat itu Heju kemudian melihat Saon yang tidak berada di dalam kamar. Saat ia mengirim pesan dan bertanya di mana Saon, rupanya Saon sedang duduk di luar karena ia sedang menunggu telepon dari seseorang. Heju pun teringat jika ia harus menghubungi Saon sebagai si penculik, di mana pada saat itu juga Saon kembali menerima telepon dari si penculik yang mana hal tersebut sudah Saon ketahui bahwa orang tersebut adalah Heju. Saon berkata ia sudah menunggu teleponnya, dan ia ingin berterima kasih karena sudah menemukan Heju. Saon juga berkata sebenarnya ia sudah tahu banyak tentang si peneror, di mana orang yang berada di balik telepon ini adalah seorang wanita berumur 20 tahunan. Saon berkata bertelepon seperti ini membuatnya lebih tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Heju yang masih belum tahu berpikir Saon benar-benar tidak khawatir kepada istrinya yang sedang terbaring lemah di rumah sakit, dan berpikir bisa-bisanya Saon malah senang bertelepon dengan orang lain. Bahkan Saon bertanya apakah si penelepon ini cantik dan sedang memakai baju apa. Di sana Saon lalu membuat sebuah penawaran di mana ia ingin si peneror, yang ia namai sebagai penelpon 406, untuk bekerja sama dengannya dengan membalaskan rasa sakit Heju. Ia ingin si peneror menjawab pertanyaannya, apakah ia tahu siapa sosok wajah si penculik asli, dan apakah ia pernah melihat wajahnya dari balik telepon. Heju berkata jika ia belum pernah melihat wajah si penculik, tapi ia punya ciri-ciri tertentu, yaitu seorang pria berusia 30 tahunan yang memiliki tinggi sekitar 185 cm. Menurut apa yang Heju lihat, orang tersebut diketahui menderita heterokromia atau warna mata yang berbeda, di mana sebelah kirinya terlihat berwarna coklat muda. Diketahui pria itu juga berbau amis, dan sepertinya susah mengendalikan amarahnya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saon langsung melaporkan hal ini ke pihak berwajib dan juga media. Dari informasi Heju, sepertinya si penculik itu mempunyai informan yang selalu melaporkan setiap perkembangan berita dari aksi teror yang terjadi kepada Saon. Berita penculik dan pengancam teror yang dialami oleh jubir kepresidenan Saon pun diberitakan oleh media, dan hal tersebut sampai didengar oleh si penculik asli. Ia yang mendapatkan berita itu tentu merasa murka dan langsung mengirim pesan kepada seseorang mempertanyakan mengapa wajahnya yang malah diungkap ke publik. Lagi pula, mengapa orang itu ingin membunuh Heju, padahal target mereka selama ini adalah Saon. Rekan si penculik itu berkata bahwa hal itu karena Heju tidak mau bercerai dari Saon, dan ia ingin Saon merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga. Untuk itu, rekan si penculik itu memerintahkan untuk segera mengambil ponsel mereka yang ada di tangan Heju agar mereka tidak ketahuan. Di malam itu, si penculik langsung menghubungi Heju dan memberitahukan jika ia sudah melihat berita dan dirinya juga mengetahui bahwa Heju lah yang menyebutkan ciri-cirinya, mengingat orang yang terakhir bertemu dengannya adalah Heju sendiri. Si penculik itu berkata bukan ia yang sudah mendorong Heju, melainkan orang lain. Karena sekarang ini Heju sudah melanggar janji mereka, maka seharusnya Heju mengembalikan ponsel miliknya. Ia juga memaksa Heju untuk membuka pintu kamarnya. Heju yang mendengar itu pun langsung panik, sampai-sampai ia tidak sadar jika infusnya tertarik dari tangannya. Heju langsung berlari untuk menahan pintu masuk kamarnya. Tiba-tiba ada seseorang yang menggedor-gedor pintu dari luar. Heju begitu ketakutan sampai ia tidak kuat untuk berdiri, dan hanya bisa terduduk sambil terus menutup telinganya. Ternyata yang menggedor pintu adalah Saon, yang langsung memanggil nama Heju. Saon pun panik dan memaksa pintu agar bisa terbuka. Saat Saon membuka pintu, ia melihat Heju yang ketakutan. Heju pun langsung memeluk Saon dan menangis. Bahkan ia hampir saja pingsan karena mengalami serangan panik. Saat Heju sudah mulai tenang,
Saon lalu menemani Heju tidur dan mereka tidur bersama di satu kasur. Di malam itu, Heju terbangun dan pergi keluar karena sudah waktunya ia menghubungi Saon sebagai si penelpon 406. Heju lalu bertanya kapan Saon akan menangkapnya, mengingat ia adalah rekan si penculik dan ia juga sudah mengancam Saon. Ia juga ingin memberikan ponsel ini sebagai bukti agar Saon bisa menangkap si penculik yang asli. Heju lalu ingin mengungkapkan siapa dirinya kepada Saon. Ia ingin bertemu dengan Saon sekarang juga. Heju tidak mau berbohong lagi kepada Saon. Ia hanya takut jika Saon selama ini salah paham dan menganggap bahwa dialah orang yang sudah mengancam Saon, di mana hal itu membuat hidup Saon menjadi semakin menderita. Namun sekarang, Heju tidak mau menghindar lagi. Ia bertekad untuk berjuang bersama Saon dalam mengungkapkan serta menangkap orang yang selama ini telah meneror Saon serta menculik Heju. Heju merasa bahwa ia harus mengungkap siapa sosok di balik si penelpon 406. Ternyata, Saon tidak mau bertemu dengan Heju di rumah sakit ini, ia ingin bertemu di tempat lain. Saon lalu menunjuk satu tempat, yaitu taman hiburan, tempat yang sakral yang tidak boleh terdengar di telinga keluarga Hong. Karena setelah pergi dari tempat ini, Heju, Eugene, dan juga Inha mengalami kecelakaan. Di sana, Heju belum bertemu dengan Saon karena Saon ingin Heju menikmati hal-hal yang tidak bisa ia lakukan setelah kecelakaan itu, mulai dari naik kuda-kudaan hingga memakan es krim. Lalu Saon menyuruh Heju untuk menemuinya di Namsan Tower, di mana pada saat itu Heju sebenarnya takut apakah Saon akan kecewa kepadanya. Namun, Saon sudah berulang kali berkata dan menyuruh Heju untuk tidak boleh meremehkan dirinya sendiri, karena hal itu akan menghancurkan dirinya. Setelah mengatakan hal itu, secara tiba-tiba Saon kemudian datang menghampiri Heju. Di mana selama ini, Saon memang sudah mengetahui bahwa si penelpon 406 itu adalah Heju istrinya. Di momen itu, Heju lalu bertanya apakah Saon tidak marah serta tidak membencinya, dan menanyakan kenapa Saon selama ini berpura-pura tidak mengetahui hal tersebut. Mendengar hal itu, Saon lalu berkata bahwa sebenarnya ia merasa heran bagaimana ia bisa menemukan cara untuk membenci Heju, mengingat selama ini ia begitu mencintainya. Setelah mengatakan hal itu, keduanya pun terlarut dalam suasana yang begitu romantis. Setelah itu, keduanya kemudian pulang ke rumah. Saon terlihat begitu romantis mengurus semua barang-barang rumah dan mulai menjadi suami yang baik untuk melayani Heju istrinya. Bahkan, Saon juga membuatkan nasi goreng kimchi untuk Heju. Saat itu Saon berkata bahwa mulai sekarang mereka harus selalu bersama dalam segala hal agar rumah tangga mereka kembali hidup dan tidak terasa seperti berada di penjara. Mendengar hal itu, Heju kemudian balik menyinggung bahwa dirinya sama sekali tidak menganggap hubungan mereka seperti penjara. Sebaliknya, hubungan pernikahan mereka selama 3 tahun terakhir terasa dingin karena perkataan dan sikap Saon sendiri. Keduanya terlihat saling menyinggung satu sama lain. Namun, pada saat itu, Heju malah merasa malu sendiri ketika Saon melihatnya tanpa membalas ucapan tersebut. Saon lalu bertanya apakah Heju tidak ingin tidur secara terpisah, dan mengapa selama ini Heju tidak bilang jika ia ingin tidur bersamanya. Saon kemudian bercerita bahwa selama menikah, ia menganggap Heju adalah rumahnya. Setiap pulang bekerja dan melihat lampu rumah mereka menyala, ia merasa tenang saat melihat wajah Heju. Meskipun dulu ia pernah bilang agar Heju jangan pernah menyimpan perasaan kepadanya, itu sebenarnya karena ia takut. Ia takut jika ia mencintai Heju, maka dunianya akan runtuh. Heju pun teringat dengan kata-kata Saon yang pernah mengatakan bahwa Heju akan menghalangi rencananya. Ia lalu bertanya apa maksud dari perkataan tersebut. Saon menjawab bahwa ia akan memberitahukan hal itu setelah permasalahan ini selesai, dan ia akan mengungkapkannya saat waktunya tiba. Di sana Heju memberitahu Saon bahwa si penculik mengiriminya pesan dan meminta ponsel itu segera dikembalikan. Saon kemudian meminta Heju untuk tetap bersikap tenang, karena anak buahnya sedang melacak lokasi si penculik. Untuk sementara Heju diminta tetap diam dan tidak berbicara seperti biasa, karena sepertinya rekan si penculik berada di sekitar mereka. Sebenarnya Saon merasa sedikit kecewa, karena ia tidak lagi mendengar Heju berapi-api saat berbicara dengannya, seperti saat menjadi si penelpon 406. Saon lalu teringat dengan baju haram yang pernah diperlihatkan Heju kepadanya, ketika ia masih berpura-pura menjadi si penelpon 406. Saat itu Saon langsung ingin pergi ke kamar Heju untuk kembali melihat pakaian tersebut. Namun Heju berusaha menahan Saon agar tidak melihat pakaian itu,
karena ia merasa malu. Dalam momen itu, Heju yang berusaha menahan Saon, justru membuat Saon langsung menarik tangannya dan memeluknya. Heju kemudian berkata bahwa kini ia merasa bahagia, karena Saon mulai mempercayainya, serta menerimanya dengan segala kekurangannya. Ia juga merasa lega, karena Saon rela memaafkan semua kesalahan yang selama ini membuatnya khawatir. Mendengar hal itu, Saon hanya terdiam. Namun di dalam hatinya ia berbisik, apakah Heju juga akan menerima dirinya jika suatu saat nanti ia mengetahui siapa sosok dari dirinya yang sebenarnya. Di sisi lain, si penculik masih belum berhasil mengambil ponsel yang berada di tangan Heju. Rekannya terus memaksanya karena ponsel tersebut adalah bukti yang sangat penting bagi mereka. Si penculik berkata bahwa ia tidak hanya menginginkan ponsel itu, tetapi juga ingin mengambil wangi aroma tubuh Saon. Berdasarkan ciri-ciri yang diberitahukan Heju sebelumnya, si penculik memiliki aroma tubuh yang berbau amis. Sebelumnya, ia sempat diam-diam masuk ke kantor Saon dan mencium aroma tubuh Saon yang begitu wangi, hingga membuatnya merasa minder. Di pagi itu, Heju terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, Saon meninggalkannya. Ia segera mengecek kamar Saon dan mendapati suaminya masih ada di sana. Saon sadar dengan keberadaan Heju dan langsung menarik istrinya itu ke dalam pelukannya. Heju berkata bahwa akhir-akhir ini ia sering berhayal tentang hal-hal yang belum pernah mereka lakukan bersama, seperti pergi piknik atau sekedar jalan-jalan sore. Ia juga mengungkapkan kebingungannya, karena selama ini ia sering berpikir untuk bercerai dan pergi dari rumah ini. Saon lalu bertanya sejak kapan Heju mulai memiliki hayalan seperti itu. Heju menjawab, semenjak Saon berkata kepada polisi bahwa ia adalah istrinya. Sementara itu, Dojae menghubungi Saon untuk memberitahukan alamat tempat si penculik berada. Di mana tak lama Saon segera pergi ke sana seorang diri. Pada saat yang sama, Heju menerima pesan dari si penculik. Pesan itu berisi ancaman untuk mengungkap siapa sebenarnya Saon. Si penculik juga mengirimkan sebuah video yang membuat Heju bingung memahami isinya. Tak lama, Heju mendapatkan pesan dari Sangwoo yang saat itu sedang berada di panti asuhan dan teringat padanya. Heju meminta Sangwoo untuk bertemu karena ia ingin menanyakan sesuatu tentang acara misteri yang dibuat Sangwoo yang berkaitan dengan kasus anak-anak panti yang hilang secara misterius. Di tempat lain, Saon tiba di lokasi si penculik di sebuah villa yang sudah lama tidak berpenghuni. Villa ini sebelumnya pernah didatangi oleh Sangwoo dan Yuri. Di dalam villa, Saon menemukan sebuah video acara televisi yang juga dikirim oleh si penculik kepada Heju. Dalam video tersebut, terdapat tulisan bahwa Saon adalah seorang pembunuh. Jika diperhatikan, video itu juga menyebutkan mengenai kasus penculikan anak-anak panti. Heju dan Sangwoo juga datang ke villa itu untuk tujuan yang berbeda. Sangwoo ingin menjelaskan sejarah villa tersebut yang berkaitan dengan kasus anak-anak panti yang hilang. Namun karena sudah larut malam, mereka memutuskan untuk pergi. Secara kebetulan, keberadaan mereka dilihat oleh Saon. Saon langsung menghubungi Heju, akan tetapi karena sedang bersama Sangwoo, Heju tidak bisa mengangkat telepon tersebut. Sangwoo yang mengetahui hal itu, menyuruh Heju untuk mengangkat telepon tersebut dan mengungkap bahwa ia tahu Heju sebenarnya bisa berbicara normal. Saon yang melihat Heju tidak mengangkat teleponnya langsung menghadang mobil Sangwoo dan memintanya berhenti. Ia memaksa Heju turun dari mobil Sangwoo dan masuk ke dalam mobilnya. Di momen itu, Saon memperingatkan Sangwoo untuk tidak lagi mendekati Heju. Sangwoo bertanya apa alasan Saon bersikap seperti itu seolah-olah ia memiliki hubungan spesial dengan Heju. Saon menjawab bahwa ia akan menjelaskan semuanya nanti. Namun sebelum itu, ia meminta Sangwoo menjawab pertanyaannya tentang kasus anak-anak panti yang hilang, apakah pelakunya sudah ditemukan? Menurut Saon, investigasi kasus tersebut seharusnya dilakukan oleh polisi, bukan dijadikan acara misteri seperti yang dilakukan Sangwoo bersama Yuri. Saon menambahkan bahwa awalnya ia tidak curiga kepada Sangwoo. Namun semakin ia mengamati Sangwoo, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Saon menegaskan bahwa sejak kemunculan Sangwoo, kasus penculikan dan pengeboman terjadi yang membuatnya merasa terusik. Sangwoo yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam. Di mana setelah mengatakan itu, Saon langsung pergi bersama Heju, meninggalkan Sangwoo sendiri di tempat itu. Di perjalanan, Heju memberikan alasan mengapa ia bertemu dengan Sangwoo, karena ia merasa bingung dengan video yang dikirimkan oleh si penculik.
Video tersebut tampaknya terkait dengan kasus penculikan anak-anak di panti asuhan. Haeju sebenarnya takut untuk bertanya langsung kepada Saon karena ia tak mau hubungan mereka kembali renggang. Ia merasa tidak mungkin dicintai dengan mudah seperti itu, sehingga ia memilih bertanya kepada Sang-woo untuk menyelidikinya. Haeju mengungkapkan bahwa ia hanya ingin Saon menceritakan segalanya dan berjanji akan menerima serta mencoba mengatasi masalah tersebut bersama. Saon kemudian berkata bahwa jika ia mengungkapkan sisi lain dari dirinya, ia hanya ingin Haeju tahu bahwa meskipun predikat cucu mantan presiden, anak calon presiden, dan juru bicara kepresidenan hilang, Saon tetap ingin Haeju menjadi miliknya seutuhnya. Sementara itu, In-ha terlihat bertemu dengan ayahnya setelah sekian lama bersembunyi dan menikmati pelariannya selama beberapa tahun sejak kabur dari pernikahannya sendiri. In-ha lalu bertanya apakah dokumen petunjuk yang ia temukan di kantor sebenarnya dikirim oleh ayahnya. Ia mengingat bahwa ayahnya tidak terlihat terkejut saat melihat dokumen tersebut. Diketahui dokumen tersebut merujuk pada fakta bahwa Saon bukanlah putra kandung Paik Uyong, dan In-ha mencurigai adanya konspirasi dalam kontrak keluarga Paik dengan ayahnya. Keluarga Paik awalnya ingin membatalkan pernikahan Saon setelah mengetahui In-ha kabur. Namun karena perjanjian dengan mantan presiden kakek Paik Saon, pernikahan tetap dilaksanakan dengan nama In-ha di undangan. In-ha merasa bingung dan bertanya kepada ayahnya, apakah semua ini ada hubungannya dengan kecelakaan yang ia alami sewaktu kecil. Ia juga bertanya mengapa ayahnya berhenti menyelidiki kecelakaan itu meskipun awalnya mengarahkan polisi dan kejaksaan untuk mengusutnya. Il-kyung, ayah In-ha, meminta agar ia melupakan masa lalu yang buruk karena sekarang ada masalah baru, yaitu ancaman yang diterima Saon yang juga melibatkan Haeju dan In-ha. Haeju dan Saon kembali bekerja seperti biasa. Di kantor, Haeju mendapatkan dukungan dari timnya, merasa bersyukur selamat dari tragedi sebelumnya. Saon sebagai juru bicara kepresidenan, menghadapi pertanyaan awak media terkait ancaman yang diterimanya. Saon tidak memberikan jawaban langsung, melainkan menunjukkan potongan video dari pelaku dan membuat sayembara bagi media untuk mengungkap maksud ancaman tersebut. Di kantor, Haeju melihat foto-foto saat mereka bertamasya. Awalnya ia senang melihat kebersamaan mereka, akan tetapi tiba-tiba menangis. Haeju menyadari bahwa di setiap foto, Saon selalu menatapnya membuktikan bahwa Saon mencintainya dengan tulus. Sementara itu, kantor kepresidenan menerima telepon dari seorang pria bernama Jung Sang-hun, pemilik toko pancing. Ia ingin berbicara dengan Saon karena khawatir setelah mendengar berita ancaman terhadapnya. Diketahui Sang-hun adalah orang yang dulu merawat Saon saat kecil sebelum ia dijemput oleh keluarga Paik. Dulu di tempat Sang-hun, Saon pernah melihat seseorang menenggelamkan seorang anak kecil ke sungai. Saon yang mendapat pesan dari Yong-woo memutuskan untuk mendatangi toko Sang-hun. Saat tiba, ia mendapati toko itu terbakar dan Sang-hun tergeletak di lantai. Saat Saon mencoba menyelamatkannya, tiba-tiba terjadi ledakan yang membuatnya juga ikut pingsan. Sementara itu, di rumah Haeju, In-ha datang dan menunjukkan dokumen yang menyatakan bahwa Saon bukan anak kandung dari keluarga Paik. Haeju tidak terlihat terkejut karena Saon sudah menyadarkannya. Ia menegaskan bahwa ia akan menerima Saon meskipun Saon melepaskan nama keluarga Paik.